Heu Xiao tiba-tiba tersadar bahwa sang adik, Heu Bai, selama ini selalu mengejar bayang-bayangnya. Pria itu menghilang karena di kehidupan sebelumnya, setelah mereka bertengkar hebat dengan sosok itu. Karena harga diri, Hian Aotian tak pernah kembali. Xiao membenciku dan mengabaikan segala permohonan tulusku. Hanya makian yang kuterima hingga aku membusuk di rumah sakit jiwa selama 5 tahun lamanya. Ia menahanku demi siksaan yang tiada akhir. Kupikir cintanya akan pudar, namun aku salah besar. Cintanya begitu dalam dan gelap. Ia tak pernah menikah dan menghabiskan hidupnya hanya demi mencari pria itu. Kami terjebak dalam lingkaran penderitaan hingga raga kami lelah. Saat truk itu meluncur deras ke arah kami, Xiao mendorongku sekuat tenaga. Dengan nafas yang kian tipis, ia berbisik lembut, "Aotian, janganlah takut. Aku datang untuk menjemputmu pulang." Ia mati tepat di hadapanku tanpa sempat aku mengucap sepatah kata pun. Dalam keputusasaan, aku pun mengakhiri hidupku. Lalu aku terlahir kembali meski semuanya terasa sudah terlambat. Tragedi Hian Aotian tak bisa diubah. Meski aku sangat mencintainya, kali ini keputusanku sudah sangat bulat. Pertama, aku akan pergi dari hidupnya selamanya. Kedua, aku akan mewujudkan keinginan terbesarnya itu. Tak peduli berapa biayanya, aku akan membawa Aotian kembali. Di hari kebebasanku, misi maut itu kuterima. Tuan Heu, apakah Anda yakin ingin mengambil risiko dalam operasi penyelaman yang sangat berbahaya ini? Profesor memperingatkan bahwa selama 5 tahun ini, sudah terlalu banyak nyawa yang hilang di kedalaman itu. Sejujurnya, hanya Nona dari keluarga Su yang sanggup melakukannya. Selain dia, tak ada yang bisa. Aku mencatat nomor Su Bangwan dengan gelisah. Saat itu ponselku terus bergetar karena panggilan Xiao. Namun saat ini aku enggan bicara. Masih terngiang saat ia merantaiku dan menuduhku membunuh cintanya. "Kau bilang kau mencintaiku. Aku ini kakakmu. Bahkan jika dia mati, aku akan tetap setia padanya. Membusuklah kau dalam penyesalan." Mengingat itu, aku pun memberanikan diri menekan nomor rahasia tadi. Dengan tangan bergetar, aku siap menghadapi penolakan. Aku telah mempersiapkan nyawaku untuk menebus segala dosa. Biarlah di kehidupan ini nyawaku menjadi bayarannya. Tiba-tiba, suara tawa yang menggoda terdengar dari telepon. Aku tak salah dengar, kan? "Kau ingin aku mencari mayat di dasar samudera? Biayaku sangat mahal." Jantungku berpacu seperti genderang perang. Aku menarik nafas dalam dan memohon padanya untuk menyebutkan harga. Keheningan tercipta sebelum suaranya berubah menjadi sangat dingin. "Menikahlah denganku, maka aku akan menolongmu. Dalam 7 hari, aku akan menjemputmu." Setelah itu, panggilan telepon langsung terputus secara sepihak. Aku tak mengerti mengapa Su Bangwan memintaku menikahinya. Tapi saat ini, hal itu tak lagi penting. Meski harus terjatuh ke jurang penderitaan yang baru, aku tak peduli lagi pada sisa hidupku ini. Aku sudah lelah menanggung dosa karena mencintai kakakku sendiri. Biarlah keinginan terakhirnya terkabul melalui tanganku. Meski di kehidupan ini tak ada lagi sisa harapan bagi kami berdua. Begitu aku menginjakan kaki di rumah, sebuah botol anggur terbang dan pecah di hadapanku. "Kenapa kau tak pernah jerat juga, Heu Bai? Kemanapun kau mencoba lari, kau takkan bisa pergi sebelum Aotian kembali ke sisiku. Kau baru saja keluar dan sudah ingin dikirim kembali?" Serpihan botol itu menggores kakiku hingga berdarah. Aku berusaha menahan amarah yang bergejolak. Xiao menghampiriku dengan raut wajah yang penuh dengan kemurkaan. "Kau sengaja tak menghindar agar bisa berakting jadi korban lagi? Selalu saja aku tertipu oleh drama busukmu. Jika bukan karena hasutanmu, Aotian takkan semenderita ini. Kenapa kau begitu gemar bersandiwara di depanku? Kau sok polos, namun di belakangku kau berani menantang Aotian? Beraninya kau menghinaku di hadapan pria itu." Dengan suara yang lirih, aku menjawab tuduhannya. "Aku sama sekali tidak mengatakan apapun padanya, Kak. Sudah 1000 kali kukatakan hal yang sama sebelum aku di penjara, namun ia tetap tak pernah percaya." Tatapan Heu Bai kian merdu penuh kepedihan. "Kau tahu aku kakakmu, tapi beraninya kau punya pikiran bejat? Kau hanya iri padanya. Katakan dengan jujur, apa yang sebenarnya terjadi di hari kecelakaan maut itu? Hari itu sebenarnya adalah hari ulang tahunku." Dalam kepanikan, aku tak sengaja menemukan sebuah rahasia besar. Kulihat Aotian sedang menggoda Su Bangwan. Emosiku meledak hingga kami bertengkar sebelum ia menghilang selamanya. Xiao menyalahkan segalanya padaku. Aku memilih diam karena tak ingin ia hancur mendengar kebenaran yang pahit. Tanpa ampun, ia menyeretku ke kamar mandi. Guyuran air dingin itu membuat luka di kakiku terasa sangat menusuk. Meringkuk gemetar di lantai dingin, kepalaku seakan pecah. Siksaan ini terasa abadi, hingga Geu Xiao menarikku dari ambang maut. Dia menghempaskanku ke wastafel dan mencengkeram leherku dengan kasar. Memaksaku menatap cermin dengan pakaian yang basah kuyup oleh keringat dingin. Tato kupu-kupu di punggungku seolah berdenyut menyakitkan. Sebuah tanda yang dilukis langsung oleh tangan Geu Xiao sendiri. Lengkap dengan inisial namanya yang terukir permanen di kulitku. Sebuah hukuman agar aku memikul rasa bersalah ini seumur hidup. Mimpi indahku hancur tak bersisa. Aku ingin melawan tapi tubuhku terkunci, hanya bisa memohon dengan sisa tenaga. Mata Geu Xiao berkilat penuh kebencian yang mendalam. "Simpan pikiran menjijikanmu. Seharusnya kau mati saja saat masih kecil. Kau hanyalah monster tak bermoral seumur hidupmu." Kata-katanya menghantamku bagai petir, membuatku terpaku tak berdaya. Tatapan menghina itu menusuk langsung ke jiwaku.
Sangat kontras dengan tatapan lembut kakak yang kukenal di masa lalu. Dunia seakan kembali ke masa kelam itu. Saat teman-temanku mencaciku sebagai monster buruk rupa. Tapi dulu, Geu Xiao yang pemberani selalu membelaku. Meski dia harus menanggung hukuman berat dari ibu kami karena itu, dia akan menutup telingaku dengan penuh kasih sayang. Membisikkan kata-kata manis yang menenangkan jiwaku yang rapuh. Ave, jangan dengarkan mereka. Kau adalah adik kesayangan kakak. Namun kini, tato ini justru menjadi saksi bisu kehancuranku. Tanda ini adalah noda memalukan yang melekat di tubuhku. Aku bukan lagi sosok yang berharga di dalam hatinya. Dia jijik padaku, dan aku memang pantas mendapatkannya. Mencintai kakak sendiri dan melenyapkan pria yang dia puja adalah dosa besar. Aku sadar aku bajingan, dan cinta ini tak akan terbalas. Niatku untuk pergi sudah bulat, namun hati kecilku masih ingin mencoba. Luka di hatiku semakin menganga mendengar kebenciannya. Suara dinginnya bergema bagai bisikan iblis yang mengerikan. Hanya Aotian yang aku cintai selamanya. Jika kau masih menganggapku kakak, tetaplah di sini dan tebuslah dosamu. Atau bawa dia kembali padaku dari dasar lautan. Pernikahanku tidak akan pernah terjadi tanpa sosok pengantin pria. Hidup atau mati, hanya dia yang aku akui. Aku mengangguk dengan senyum pedih. Akhirnya aku mengerti segalanya. Kau akan selalu menjadi kakakku, maafkan kesalahanku selama ini. Geu Xiao menatapku dengan ekspresi yang sangat rumit. Dia membanting pintu dan pergi meninggalkan keheningan. Semoga kau benar-benar sadar akan posisimu sekarang. Tak akan ada lagi siksaan yang saling menyakiti. Tunangannya akan segera kembali, dan aku akan menjadi milik orang lain. Pagi buta, sebuah pesan rahasia masuk dari Subang Wan. Dia ternyata bersembunyi dengan sangat rapi dari pandangan dunia. Takdir terasa begitu dekat saat alamat itu muncul di layar. Sebuah ide gila tiba-tiba terlintas di benakku yang kalut. Mungkinkah Jian Aotian masih bernapas di suatu tempat? Aku menatap pintu kamar Geu Xiao yang tertutup rapat. Tanganku gemetar di depan pintu, ragu untuk mengetuknya. Aku takut jika ini hanyalah permainan licik dari Subang Wan. Aku takut memberinya harapan palsu yang akan menghancurkannya. Takut jika Aotian justru akan melontarkan kata-kata yang lebih menyakitkan. Tanpa pikir panjang, aku segera melesat menuju panti jompo itu. Langkahku melambat saat melihat sosok yang sangat kukenal. Pria yang kucari sepanjang hidupku, Jian Aotian, ada di sana. Dia masih hidup, meski kini terduduk lemah di kursi roda. Keangkuhannya telah sirna, digantikan oleh kepatuhan yang hampa. Namun saat perawat mendekat, emosinya meledak seketika. Dia mengamuk, melempar nampan obat hingga jarum suntik melukai perawat. Darah segar pun membasahi lantai yang dingin. Apa yang kau tertawakan? Beraninya kau mengejekku. Aku adalah putra sulung keluarga Jian yang terhormat. Perawat itu pergi dengan penuh amarah sambil mengumpat pelan. Masih merasa jadi tuan muda? Tak ada yang menjengukmu bertahun-tahun. Setidaknya aku masih bisa berjalan dengan kedua kakiku sendiri. Kalimat pedas itu menghantam Aotian yang tak berdaya. Apa yang kau lihat? Masuk saja kalau berani, gertak perawat itu. Aotian panik mencoba menutupi kakinya yang lumpuh dengan selimut. Jarang sekali ada yang mau melihat pecundang sepertiku, gumamnya sinis. Kamarnya berantakan, kursi rodanya pun tampak tak berfungsi baik. Pergi! Keluar dari sini sekarang juga, teriaknya histeris. Kau mengira aku sudah mati, kan? Aku menatap matanya yang penuh kebingungan dan kecurigaan mendalam. Segalanya telah berubah, namun kerinduan itu tetap sama. Untuk apa kau datang ke sini? Tanya Aotian sedingin es. Kau ingin menertawakan kemalanganku, bukan? Sikapnya masih sama tajam dan menusuk seperti dulu. Aku menarik napas panjang, dan menjelaskan maksud kedatanganku. Kakakku terus mencarimu, aku bisa membawamu keluar dari sini. Tapi berjanjilah, kau harus menikahinya dan mencintainya dengan tulus. Karena hanya kau yang dia inginkan di dunia ini. Aotian tertegun, lalu tertawa mengejek dengan penuh kesombongan. Kau benar-benar pecundang malang, Ave. Ternyata kakakmu masih belum bisa berpaling dariku. Tapi dengar, aku bebas mencintai siapapun yang aku mau. Cepat keluarkan aku dari sini. Kau tak punya hak untuk memerintahku, apalagi kakakmu itu sama sekali bukan apa-apa. Aku mungkin bisa menjadi pelampiasan sesaat baginya, tapi untuk menikah, aku sama sekali tidak tertarik padanya. Tenang saja, aku akan berpura-pura seperti biasa agar dia tidak curiga. Saat itu, aku mengepalkan tanganku dengan sangat erat. Tatapanku sedingin es. Tuan Jian, aku tidak sedang bernegosiasi soal pernikahan kakakku, atau kau akan membusuk di sini selamanya. Lagi pula, kau hanyalah istri yang tidak dipedulikan siapapun. Perawat baru saja menceritakan penderitaan Hian Aotian selama 5 tahun terakhir. Tepat saat Hian Aotian berhasil diselamatkan dari situasinya, pengabaian yang terlalu lama telah menyebabkan dampak yang sangat fatal. Kedua kakinya lumpuh total dan mustahil untuk bisa sembuh kembali. Anggota keluarga Hian yang mengetahui kondisi tragis itu pun langsung mengirimnya ke rumah sakit jiwa dan mengumumkan kepada publik bahwa Jian Aotian telah menghilang di lautan yang sangat dalam. Keluarga Jian yang sangat gila hormat dan menjaga harga diri itu pun akhirnya mengambil keputusan yang begitu kejam. Ini tidak mengejutkan bagiku. Jika 5 tahun lalu mereka bisa menukarku, sekarang mereka juga bisa dengan mudah membuang Jian Aotian. Aku sedikit terperangah, jadi itu rencanamu? Sungguh tidak masuk akal, jika kau benar-benar mencintainya, lantas mengapa kau lakukan ini?
Kenapa kau memaksaku untuk menikahinya? Bukankah mencintai berarti membuatnya bahagia? Kau sungguh luar biasa egois dan penuh obsesi. Jika kakakku tahu aku tidak mencintainya, dia mungkin akan mendukungku mencari cinta sejati. Lagi pula, dia sangat memujaku, bukan? Dia pasti ingin aku bahagia. Cukup, aku tidak tahan lagi. Jika begini terus, sudah tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Membusuklah di sini selamanya dan jangan pernah mimpi untuk keluar. Hian Aotian baru saja hendak membalas ucapan itu dengan amarah. Tiba-tiba, sebuah raungan penuh kemarahan terdengar dari belakangku. Heu Fei, beraninya kau. Sebuah tendangan sangat keras menghantam tubuhku dengan telak. Untung saja aku menyuruh anak buahku untuk terus menguntitmu. Rasa sakit yang tajam menusuk lututku saat aku berjuang membuka mata. Namun pandanganku seketika menggelap. Geu Xiao mengangkat tubuh Hian Aotian. Maafkan aku terlambat datang untuk menyelamatkanmu. Lepaskan aku saja, aku tak pantas bersamamu dalam kondisi cacat seperti ini. Geu, pergilah, aku hanyalah orang lumpuh yang tidak berguna. Tapi Xiao, aku sungguh sangat mencintaimu. Geu Xiao mengeratkan pelukannya. Selama aku di sini, takkan ada yang berani mengganggumu. Aku akan membawamu pulang. Aku berjuang keras untuk berdiri, namun hanya disambut oleh tatapan penuh hinaan dari Geu Xiao. Jika bukan karena anak buahku, aku takkan tahu busuknya pikiranmu. Pergi sana, apa aku perlu menyeretmu untuk pulang ke rumah? Sebenarnya aku tidak ingin bicara apa-apa lagi. Mengingat Hian Aotian sangat pandai menjilat kakaknya seperti itu, keadaan ini malah lebih baik. Kebohongan sesaat pun tidak masalah. Aku tidak ingin menghancurkan kebahagiaan mereka yang sebenarnya sangat rapuh seperti gelembung sabun. Apalagi kekasihnya telah kembali, jadi aku pun akhirnya bisa pergi. Namun sesampainya di rumah, aku malah dikurung di kamarku. Aku mendengar langkah kaki gelisah dan suara-suara orang yang sengaja berbicara keras di depan pintu. Tuan Jin benar-benar sangat beruntung. Ini semua berkat permintaan manajer Geo. Sepasang kekasih itu akhirnya bersatu kembali, sepertinya kabar bahagia akan segera tiba untuk kita. Rumah ini akhirnya akan memiliki tuan yang sah. Seluruh hati manajer Geo kini hanya tercurah sepenuhnya untuk kenyamanan Tuan Jin. Beliau bahkan tahu Tuan Jin sangat menyukai masakan pedas, jadi sekarang dapur hanya diperbolehkan memasak hidangan-hidangan yang serba pedas. Seluruh sudut rumah ini didesain ulang agar tahan benturan karena takut Tuan Jio akan terluka. Benar-benar berbeda dengan nasib Tuan Jio. Manajer Geo mengatakan beliau sendiri yang akan mengurus kamar itu. 5 tahun rumah ini terasa hambar dan benar-benar kehilangan maknanya. Ini bukan karena Tuan Geo tidak tahu apa yang dilakukannya. Keluarga Geo telah membesarkannya dan memberi kesempatan kedua yang berharga. Tapi dia malah menumbuhkan obsesi yang tidak seharusnya dimiliki. Meski penglihatanku kabur, pendengaranku sangat tajam dan aku tetap berusaha tenang. Fitnah dan penghinaan orang lain sudah menjadi makananku sehari-hari. Aku sudah melakukan semua tanggung jawab yang memang harus aku selesaikan. Aku hanya ingin segera pergi dari tempat penuh konflik ini secepat mungkin. Saat itulah, Geu Xiao mendobrak pintu kamarku. Dia melihat sosok kecil itu sedang meringkuk di sudut ruangan. Kilatan amarah muncul di mataku saat menanti langkah yang akan diambilnya. Biarlah aku yang mengambil langkah pertama. Kakak, Tuan Jian sudah kembali, bukan? Jadi, apakah sekarang aku sudah boleh pergi dari sini? Geu Xiao teringat kembali pada ucapan tajamnya tadi. Amarah seketika meledak di dalam hatinya. Apa sebenarnya yang sedang kau pikirkan? Aku bahkan belum meminta pertanggungjawabanmu, tapi kau sudah berani bicara soal pergi? Jika bukan karena ulahmu yang sangat keterlaluan itu, Aotian tidak akan menderita separah ini. Kau memaksanya pergi tanpa pamit dan tega membiarkannya membusuk di tempat itu selamanya, bukan? Heu Fei, kau bilang kau sudah paham segalanya? Di dunia ini tidak ada kejahatan yang bisa dimaafkan begitu saja tanpa adanya pembalasan. Karena kau sengaja menggunakan strategi tarik ulur untuk memancingku. Baiklah. Aku akan menuruti keinginan busukmu itu sekarang juga. Mulai detik ini, kau adalah pelayan rendahan di keluarga Geo. Kau harus tetap di sini untuk melayani Aotian demi menebus dosa-dosamu. Aku tidak mengerti mengapa untuk pergi saja terasa sangat sulit bagiku. Tapi tidak apa-apa, aku hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Tunggulah sampai kakakmu menyadari bahwa dia sedang bersama musuh bebuyutannya sendiri. Saat itu tiba, dia takkan sudi menoleh padamu lagi. Pagi menyingsing, Geu Xiao mengirim pelayan untuk mengganti pakaianku sebelum aku diseret paksa menuju kamar Hian Aotian. Hian Aotian mengusir semua orang lalu menatapku dengan tatapan menghina. Aku benci harus mendongak demi melihatmu, desisnya. Kata-kata dingin itu memaksaku berlutut demi menyuapkan obat, namun dia justru menepis mangkuknya dengan penuh keangkuhan. Dia berbisik, memerintahkanku mencari obat terlarang yang bisa mematikan rasa cinta Geu Xiao padanya untuk selamanya. Amarah membakar batinnya, dia merasa tak sudi disentuh oleh Geu Xiao yang dianggapnya sama sekali tidak pantas memilikinya. Hatiku sesak hingga kata-kata pun hilang, hanya satu kata yang sanggup terucap dalam benakku, sebuah malapetaka besar. Aotian tertawa sinis, kau hanyalah anjing pemberian kakakmu. Lalu, dia sengaja mengguyurkan obat panas itu ke kakinya sendiri. Mangkuk itu pecah berantakan saat dia menjerit sandiwara, memohon ampun seolah aku sedang menyiksanya dengan sangat kejam. Heu Silau datang karena mendengar keributan itu, sementara Aotian terus meratap meminta agar pengobatannya yang sia-sia dihentikan saja.
Aku hanyalah orang cacat yang tidak layak, rintihnya, memprovokasi emosi siapapun yang mendengar isak tangis palsu yang memuakan itu. Menatapnya sungguh ironis. Dulu, Hian Aotian adalah sosok anak bangsawan yang sangat angkuh dan selalu dimanja kemewahan. Dulu aku merundungnya karena rasa takutku sendiri, namun saat itu dia tak pernah merendahkan diri dengan tangisan sehina ini. Dulu dia hanya akan mengejekku, sementara Geu Silao akan selalu pasang badan demi melindungi pangeran rapuh itu dari gangguanku. Ironisnya, kini Geu Silao justru mendorongku tanpa belas kasihan demi melindungi pria yang kini tengah bersandiwara dalam luka. Dia memeluk Aotian dengan posesif, dan membentakku agar segera bersujud meminta maaf atas dosa yang tidak pernah kulakukan. Tanganku terhempas ke pecahan keramik hingga darah segar mengucur deras, namun Heu Silao hanya terdiam menahan gejolak dalam batinnya. Kau pantas mendapatkannya, ucapnya dingin. Aku hanya bisa tersenyum getir sambil berbisik lirih meminta maaf pada Tuan Jian. Saat aku membersihkan noda darah itu, kegelisahan mulai menyelimuti Geu Xiao, namun Aotian justru merasa puas melihat penderitaanku. Dengan licik Aotian berkata, dia kakakmu, temuilah dia. Aku tak layak untukmu, sebuah manipulasi untuk mengikat hati Geu Xiao. Mata Geu Xiao berkaca-kaca penuh luka. Dia membelai kepala Aotian seolah ingin menghapus semua beban yang menghimpit jiwanya. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, janji Geu Xiao, tanpa menyadari racun pengkhianatan yang sedang disebarkan oleh pria itu. Demi membahagiakan Aotian, Geu Xiao bahkan nekat bernegosiasi dengan keluarga Jian untuk memulihkan kembali status bangsawan pria tersebut. Pernikahan megah ditetapkan 6 hari lagi, sementara aku kembali ke depan pintu dengan luka yang terbalut kain kumal. Tanpa sengaja, ku dengar para pelayan memuja-muji Hian Aotian sebagai sosok yang paling dicintai dan dimuliakan oleh Tuan Heu. Hari besar mereka sudah di depan mata, sebuah pesta pernikahan yang konon sangat dinantikan oleh sang penguasa keluarga Heu. Kabar mengejutkan berhembus, pewaris keluarga Suenin Bei juga mengumumkan pertunangan yang akan digelar tepat di hari ke-6 nanti. Sepertinya takdir sedang mempermainkan mereka. Langkahku terhenti seketika saat mendengar suara keributan yang pecah dari dalam ruangan. Hian Aotian mulai merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Sebuah penolakan batin yang membuatnya mulai menjauhi dekapan Geu Xiao. Dia menepis perhatian itu dengan alasan bahwa kondisinya yang cacat hanya akan mencoreng martabat dan harga diri Geu Xiao. Dia meminta pertunangan dibatalkan, namun Geu Xiao bersumpah akan membuat siapapun yang berani memandangnya rendah harus membayar mahal. Demi membuktikan cintanya, Geu Xiao membawa Aotian ke sebuah tempat istimewa yang selama ini selalu diimpikan oleh pria itu. Tepi pantai yang menjadi saksi bisu kecelakaan maut itu dipilih, demi memenuhi segala keinginan kekasih yang sangat dipujanya. Aotian hanya perlu menunjuk, dan sang penguasa yang angkuh itu pun rela mengotori tangannya demi mencari kerang di pasir. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, Geu Xiao memberiku peringatan tajam untuk tetap menjaga sikap sebelum dia pergi menjauh. Kemarahan yang terpendam dalam diri Aotian akhirnya meledak, dia merasa terjebak dalam obsesi gila kakakku yang ingin menikahinya. Baginya, semua ini adalah kesalahan tetua keluarga Jian yang telah mengurungnya selama bertahun-tahun dalam sangkar emas yang menyiksa. Selama dia mendekam dalam pengasingan, dia merasa ada sosok lain yang dengan tega mencuri cinta dan kehidupan yang seharusnya miliknya. Dia milikku. Teriaknya hingga kursi rodanya bergetar hebat. Aku berusaha menenangkannya agar emosinya tidak menghancurkan segalanya di sana. Dia teringat 5 tahun lalu, saat pria itu mengunggah foto cincin yang konon tersembunyi di kedalaman samudra yang misterius. Demi pria itulah Aotian rela mempertaruhkan nyawa menyelam ke dasar laut, karena dia tahu betul setiap isyarat yang diberikan padanya. Dia sangat yakin pria itu masih mencintainya, karena dialah sosok pahlawan yang turun tangan langsung menyelamatkannya dari maut. Dia pasti masih merindukanku. Gumamnya penuh keyakinan yang kini perlahan mulai berubah menjadi obsesi gelap yang sangat berbahaya. Dengan lambaian tangan dia memerintahkanku untuk mengambil benda itu kembali, membuatku terpaku tak percaya dengan tuntutannya yang sangat mustahil. Dia mengeluarkan sesuatu yang lusuh dari balik bantalnya, sementara Xiao Fei hanya bisa menatapnya dengan tawa penuh ejekan yang sinis. Sebenarnya Aotian tahu itu mustahil, semua sandiwara ini hanyalah provokasi belaka untuk menguji sampai mana batas kesabaran yang kumiliki. Namun saat melihat benda di tangan He Anotian, seketika darahku membeku. Boneka kelinci itu, telinganya dicengkeram dengan paksa. Tatapan patuh itu menghancurkan akal sehatku. Emosiku berkecamuk hebat, hingga akhirnya dia menerjang ke arahku tanpa ampun. He Anotian menyeringai licik penuh kebencian. Kau benar-benar tidak belajar, mengapa kau berani menolakku lagi? Kau benar-benar sampah tidak berguna. Selain status menjijikan, sebagai adikku, apa lagi yang bisa kau lakukan? Hah? Boneka malang itu diguncang dengan sangat kasar. Saat aku menemukannya, separuh tubuh kelinci itu sudah terkubur di dalam pasir. Seluruh tubuhnya tertutup kotoran, namun tak ada waktu untuk bersedih. Di belakangku, teriakan histeris He Anotian memecah kesunyian. Kursi roda itu oleng menuju lautan lepas. Di detik paling kritis, Gu Xiao berhasil menyelamatkannya. Wajah Anotian memucat pasi. Boneka itu lucu sekali, aku hanya ingin memeluk dan memainkannya. Tapi tiba-tiba dia marah dan mendorongku dengan sangat keras. Dia menuduhku menghilangkannya. Jika bukan karena harus mengawasiku, cepat pergi dan bersihkan dirimu sekarang juga, dasar sampah. Kata-kata bantahan tertahan di tenggorokan. Aku hanya bisa menatapnya dalam diam, dia tahu segalanya hanyalah kebohongan kosong. Kebohongan yang penuh celah, mustahil dia tidak menyadarinya. Tiba-tiba,
Suara guntur yang berat menggelegar di ufuk cakrawala. Hujan akan segera turun lagi. Wajah Gu Xiao tampak sangat suram saat dia merenggut paksa boneka kelinci itu dariku. Benda ini sangat kotor. Karena dia begitu ingin ke laut, biarkan dia mandi sepuasnya sampai hujan berhenti nanti. Tanpa belas kasihan, pengawal melemparku ke laut. Keputusasaan yang menyesakan dan rasa trauma pada air seketika menghantamku. Gelombang laut menelan semua jeritanku, mencekik pernapasan. Aku berjuang sekuat tenaga hanya untuk mencapai permukaan air. Bayangan terakhir yang kulihat adalah Gu Xiao yang merobek boneka itu. Kapasnya berhamburan di bawah hujan deras yang tak terkendali. Seperti hujan di masa kecilku. Seorang anak lelaki bersembunyi di balik selimut, hanya menyisakan mata besar yang basah. Kakak, aku sangat takut. Lirih sang adik pada gadis kecil yang sedang sibuk menjahit sesuatu di pangkuannya. Boneka kelinci kecil itu tak sengaja menyentuh tangannya. Dengan cepat, dia menyembunyikan benda itu tepat di balik punggungnya. Dia takut senyum bangganya terlihat. Jangan takut, kakak akan menjahitkan boneka pelindung terbaik untukmu di dunia ini. Raja Kelinci Agung akan melindungimu dari petir. Inilah boneka buatan tangan sang kakak yang selalu setia menjaganya. Raja Kelinci adalah satu-satunya pelipur laraku di rumah sakit jiwa. Namun kini, dia menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Nyaris kehilangan nyawa di air membuatku tersadar. Kebenaran tak lagi penting, yang utama hanyalah keinginan mutlak dari Hianotian. Itulah hukum yang tak terbantahkan bagi sang kakak. Sejak saat itu, aku hanyalah boneka yang mengikuti langkah Hianotian. Aku akan melakukan segalanya. Hianotian mengelabui staf dan menggunakan kartu akses untuk membuka sebuah suite kepresidenan. Dengan santainya dia memerintahkanku menunggu sejenak. Bahkan jika kakakmu datang, kau harus bersikeras bahwa aku selalu bersamamu. Hanya ada kami berdua di kamar itu. Setelah memberi perintah, dia segera menelan sebuah pil secara paksa. Seketika tatapannya menjadi sayu dan linglung. Dia langsung menghubungi nomor yang paling berharga di hatinya. Fan, aku merindukanmu, aku ada di kamar biasa. Seseorang memberiku obat, rasanya sangat menyiksa. Kumohon, datang, dan tolonglah aku sekarang. Aku tak tahu apa jawaban dari seberang telepon. Perasaanku berkecamuk hebat dalam kebimbangan yang menyiksa batin ini. Akhirnya aku menghubungi Gu Xiao. Entah Bangwon akan datang atau tidak, tapi Gu Xiao harus segera berada di sini. Jika tidak, dia akan menyesal selamanya. Saat Anotian mulai kehilangan kendali, Gu Xiao mendobrak pintu dengan penuh amarah. Suara desahan dari dalam kamar tak kunjung berhenti. Para pengawal yang berjaga di luar tampak sangat gelisah dan cemas. Aku menahan napas, berharap mereka pergi. Gu Xiao mengusir semua orang hingga hanya tersisa aku yang mematung di sana. Aku melangkah menuju lokasi perayaan. Heu Bai duduk di sofa, berusaha keras untuk tidak memedulikan kekacauan yang sedang terjadi. Namun suara erangan gairah dari dalam sana terdengar makin intens. Seolah mereka enggan untuk berhenti dalam waktu lama. Saat aku tersadar, wajah Hianotian sudah memerah. Namun, dia menatapku dengan sorot mata penuh kebencian yang mendalam. Gu Xiao mencengkeram daguku kuat, lalu memaksa pil itu masuk ke mulutku. Ternyata kau yang meracuni Anotian, berani sekali. Sekarang, rasakan sendiri sensasinya dan renungkan kesalahanmu di sini. Mereka pergi meninggalkanku yang mual namun tak bisa muntah. Dengan sisa tenaga, aku merangkak ke dalam lemari. Jika aku bersembunyi, mungkin dia tak akan bisa menemukanku di sini. Memori kelam di rumah sakit jiwa melintas. Tangan kotor dan tatapan menjijikan itu, mereka akan mendatangi ranjangku tengah malam. Mereka mencampur obat ke minumanku, lalu memanfaatkan kondisiku saat tangan dan kakiku terikat kuat di tempat tidur. Tanpa rasa malu, mereka menyiksaku secara mental berkali-kali. Meski tanpa kekerasan fisik, jiwaku benar-benar hancur lebur dibuatnya. Sakit sekali. Kupikir aku sudah bebas dari neraka 5 tahun itu, tapi kenyataan menyeret aku kembali ke kubangan lumpur. Adakah yang bisa menolongku? Aku berdoa, namun hanya boneka rusak yang menjawab. Raja Kelinci pelindungku telah tiada. Pandanganku perlahan mulai menggelap dan cahaya di mataku kian meredup, seiring suara lemari yang bergeser pelan. Cahaya menembus kegelapan lorong, menarikku ke dalam pelukan hangat. Jangan takut, pergilah sekarang, bisiknya menenangkan. Aku terbangun di ranjang rumah sakit. Apakah itu kakakku? Apa dia mencemaskanku? Aku berusaha bangkit bertanya pada perawat. Namun, penyelamatku sudah pergi. Menunduk lesu, ponselku justru penuh dengan rentetan pesan dingin dari Gu Xiao. Dia memaki, bertanya kemana aku pergi, dan menyuruhku berhenti bersandiwara selama aku masih bernapas. Merangkaklah pulang. Jika kau mempermalukan keluarga lagi di luar sana, jangan harap bisa menginjakan kaki di rumah ini. Gu Bei terus membolak-balik pesan itu, mencari secercah perhatian yang mungkin terselip di antara kata-kata kasar mereka. Sia-sia. Kakakku hanya peduli pada kekasihnya, sementara untukku, dia hanya takut reputasi keluarga akan tercoreng. Aku tertawa hingga air mata jatuh. Benar, memang begini seharusnya. Apalagi yang kuharapkan saat kembali nanti? Kudengar Gu Xiao sudah pergi. Aku pun memesan tiket kereta cepat terakhir untuk segera pulang malam itu. Firasatku memburuk saat sekelompok pengawal mencegat di stasiun dan mengundangku masuk ke dalam mobil dengan paksa. Mobil melaju perlahan menuju sebuah destinasi yang sangat mengejutkan, yaitu kediaman lama milik keluarga Jian. Ibu Gian sudah duduk angkuh di kursi utama,
menatapku dengan tatapan penuh amarah yang berkilat tajam. Berdebah, sengaja kau menghasut Gian? Dendam apa yang kau simpan di dalam hatimu hingga bertindak sejauh ini? Kau ingin mempermalukan kami di depan Nyonya Jian? Aku sungguh tak mengerti apa maksud dari semua tuduhan ini. Jian Naotian sudah dinyatakan mati. Keluarga Jian tak punya apa-apa lagi, tak ada alasan bagi Geu Bei kembali. Sejak awal aku tak berharap pada mereka. Jian Naotian itu sampah, sama tidak bergunanya dengan usahamu melawanku. Berhenti membuang tenaga untuk melawan keputusan para tetua. Lebih baik pikirkan cara untuk membuat hati mereka senang. Aku tahu mereka kejam, tapi tak kusangka mereka sebegitu tidak tahu malu setelah dulu terlalu memanjakan dirinya. Sejak lahir ia dibuang. Kasih sayang mereka hanyalah memori semu, namun itu lebih baik daripada tidak punya apa-apa. Aku tertawa sinis. Tak pernah diakui, tapi mereka menuntut balas budi atas nama ikatan darah pada Nyonya Gian. Jian Naotian akan segera menikahi Tuan Geu. Ini takdir terbaik bagi semua orang. Jika kau keberatan, simpan saja. Seharusnya kau bicara pada Direktur Geu hari itu. Kenapa orang asing sepertiku harus mendengar omong kosong kebenaran ini? Ibu Gian tertawa sinis dengan amarah yang meluap. Bagus, kau memang anak yang memiliki mulut sangat tajam. Selalu memanggilnya Direktur Geu. Aku merindukannya, tapi dia tak sebanding dengan mayat itu. Cepat usir dia sekarang. Mulai detik ini, kakimu dilarang menginjak rumah Gian lagi. Aku pun melangkah pergi meninggalkan rumah itu dengan lelah. Hancur secara fisik dan mental, aku pulang dan melihat Naotian duduk mesra di pangkuan Geu Xiao yang memeluknya. Mereka berciuman panas dalam suasana yang menyesakkan. Anehnya, hatiku tak lagi terasa sakit melihat pemandangan kejam itu. Aku langsung masuk ke kamar untuk berkemas. Geu Xiao tiba-tiba menggebrak pintu, bertanya kenapa aku begitu menyebalkan. Geu Bei, apa maumu? Aku tak menoleh sedikit pun. Aku pergi, jangan buat drama atau skandal lagi, jawabku. Apa kau cemburu? Dengar, aku ini kakakmu. Ucapannya terhenti seketika saat aku memotong kalimatnya dengan nada dingin. Aku tersenyum tipis sambil menatapnya. Aku tahu kau adalah kakakku, tapi saat ini aku benar-benar harus pergi. Tatapan Geu Xiao berubah gelisah. Biasanya aku hanya berpura-pura, tapi kali ini ia merasa ada yang sangat berbeda. Dia menyadari perubahan sikapku. Aku berbalik pergi, menyadari tak ada lagi barang berharga yang perlu dibawa dari sini. Pakaian lamaku sudah lama dibuang. Hanya tersisa sepucuk surat cinta masa muda yang masih kusimpan dengan sangat rapi. Dan boneka kelinci rusak ini. Hanya dua benda inilah yang menjadi saksi bisu perjalanan hidupku yang sangat kelam. Sore itu, Geu Xiao mengetuk pintu kamarku dan menyodorkan sebuah kotak kardus kecil setelah meninggalkan pesan singkat. Bersikaplah manis sedikit. Belum sempat ku jawab, sebuah kepala berbulu mungil tiba-tiba menyembul keluar dari dalam kotak itu. Seekor anak anjing dengan mata bulat yang berbinar penasaran, menjulurkan lidahnya sambil menghembuskan napas yang terasa hangat. Sangat mirip dengan peliharaanku dulu. Geu Xiao seolah ingin menggantikan sosok Raja Kelinci yang telah lama hilang. Karena aku tak bisa selalu melindunginya, muncullah si Raja Anjing kecil yang sangat cerdas dan setia ini. Dia sempurna dan selalu ada untukku. Namun, memikirkan bagaimana akhir kisahnya nanti membuat hatiku terasa sangat pedih. Rasa sedih menggelayut saat Geu Xiao membawaku pulang bersama anggota baru keluarga kami, si kecil Raja Anjing. Di tengah jalan, Naotian tiba-tiba mencegatku. Dia menuntut penjelasan dariku dengan nada bicara yang penuh dengan kebencian. Si mungil menggonggong berani, tapi Naotian sungguh keji. Dia memerintahkan orang menendangnya hingga nyawanya hilang dalam sekejap mata. Tak ada yang bertanggung jawab atas kematian tragis itu. Aku tak sudi mengulang kesalahan yang sama saat ku dorong kotak itu menjauh. Menatap mata jernih si anjing kecil, ku bisikan perintah untuk diam. Ku sandarkan tubuhku yang gemetar pada pintu yang tertutup rapat. Dia sungguh penurut, hanya terisak sangat pelan di sudut ruangan. Ku remas dadaku, mencoba meredam detak jantung yang terasa menyakitkan. Secerca harapan baru muncul, namun ketakutan mencekikku. Aku tak berani bertaruh pada takdir, meski hati ini berteriak ingin mencobanya. Anjing itu tetap di sana. Setia menungguku di ambang pintu. Dia terus mencari perhatian, seolah tahu badai besar akan segera datang. Setiap kali aku melangkah, dia menempel erat di kakiku. Begitu melihatku, dia akan berlari penuh antusias menyambut kepulanganku yang hampa. Terkadang kasih sayang memang tak butuh alasan logis. Pernikahan terkutuk itu akan digelar dalam 2 hari, menghitung mundur waktu yang tersisa. Si Lao tak tega melihat Aotian menderita, hingga mengirim helikopter demi setelan mewah. Tatapan Aotian berkilat saat melihat kain mahal itu. Kau sungguh mencintaiku, ucapnya. Namun di balik senyum itu, hanya aku yang menyadari kekosongan dan kebencian di matanya yang dingin. Sambil memegang setelan itu, aku dipaksa masuk ruang ganti darurat. Di sana, aku bertemu dengan tatapan licik Hian Aotian. Seringai menjijikannya membuatku muak setengah mati. Lebih baik kau saja yang mencoba kain busuk ini, desisku sambil mengernyitkan dahi. Segalanya terulang lagi, persis seperti skenario murahan yang dia buat. Aku sudah muak dan tak ingin lagi bersuara di depannya. Saat aku berbalik pergi, dia mencengkram lenganku dengan kuat. Pakai saja, bisiknya licin. Nanti aku akan memakainya setelah kau selesai. Tak akan ada yang tahu. Aku tak peduli jika kau yang memakainya duluan, anggap saja ini sebagai sebuah penebusan dosa.
Kompensasi atas semua gangguan yang kuberikan padamu selama ini. Kompensasi, benar-benar kata-kata yang keluar dari mulut iblis yang haus darah. Kupejamkan mata dengan lelah, mimpi indah itu kini terasa mustahil digapai. Tuan Jin sungguh bertekad untuk menghancurkan harga diriku sepenuhnya. Kau sungguh bekerja keras untuk menghinaku. Wajah Hian Aotian seketika menggelap, memancarkan aura haus darah yang mencekam seluruh ruangan. Bagaimana aku bisa menanggung malu ini? Amarahnya meledak. Dia ingin aku menderita sendirian demi memuaskan rasa sakit hati yang ia ciptakan. Kakakmu harus tahu kebenarannya agar dia juga merasakan sakit. Aku terdiam, melepaskan silau bukan berarti aku ingin melihat luka baru. Apakah aku sanggup melihat luka itu menganga? Kupastikan napas ini, memberanikan diri untuk mengambil satu kesempatan terakhir yang tersisa. Cukup kali ini saja. Aku bersumpah tak akan pernah lagi merendahkan martabatku demi memohon belas kasihan dari pria seperti dia. Aku tak peduli lagi pada apapun yang akan terjadi nanti. Saat tirai nasib terbuka, segalanya akan diputuskan oleh kehancuran. Silau menanti dengan penuh harapan, namun akulah yang muncul dengan setelan itu. Aotian berteriak histeris, menuduhku telah memaksanya memakai baju itu. Kebohongan Aotian meluncur lancar. Silau mematung, ekspresi wajahnya berubah menjadi dingin dan penuh kebencian yang menusuk tepat ke jantungku. Teriakannya bagai menyuntikkan racun ke dalam jiwa. Amarah Silau meledak dalam sekejap. Lepaskan baju itu sekarang juga. Gertaknya dengan kasar. Kata-kata penolakan itu menghancurkan hatiku berkeping-keping tanpa sisa. Aku ingin melawan, namun tubuhku seolah dipaksa menyerah pada keadaan yang kejam. Silau memberi isyarat pada pengawalnya. Tanpa ampun, mereka menyerangku dengan gerakan brutal seolah aku adalah sampah yang harus dibuang. Mereka merampas setelan itu dariku untuk dibakar. Tanpa menoleh sedikit pun, Silau membawa Aotian kembali ke kamar untuk menenangkannya. Dia memang tak tahu diri, abaikan saja, bisik Silau lembut. Aotian tersenyum penuh kemenangan, berjanji untuk selalu patuh pada setiap titahnya. Mereka berdamai, seolah tak pernah terjadi badai besar sebelumnya. Rencana pernikahan mewah di Jinbei tetap berjalan tanpa hambatan sedikit pun. Aku meringkuk sendirian di pojok ruangan, gemetar dalam kebingungan. Pupil mataku bergetar hebat saat menyadari kenyataan yang sangat pahit ini. Tiba-tiba, anjing kecil itu berlari ke arahku dengan sisa tenaganya. Dia berputar-putar melindungiku, persis seperti yang kulakukan padanya waktu itu. Dia menggonggong pada orang-orang di sekitar kami dengan suara kecilnya. Namun, tindakan heroik itu malah menjadi bahan tertawaan bagi mereka semua. Meski mereka tak takut, dia tak menyerah. Dia merangkak ke sampingku, menjilati telapak tanganku seolah mencoba menghapus rasa perih di hatiku. Saat kerumunan itu bubar, dia tetap setia mendampingiku. Aku akan bertaruh sekali lagi, aku akan membawa jiwa kecil ini bersamaku. Aku harus pergi dari neraka ini sekarang juga. Di ruang tamu, kulihat Silau sedang melayani Aotian dengan sepotong daging segar. Aotian mengundangku makan dengan nada yang sangat ramah. Tak ada hidangan pedas di meja, seolah ini adalah perjamuan terakhirku di rumah. Aku tak menolak tawaran itu. Namun tiba-tiba, Aotian bertanya apakah makanannya terasa lezat. Perasaan gelisah mulai merayapi seluruh dinding batinku. Aotian tampak sangat puas dengan setiap kata yang diucapkannya. Katakan padaku, apakah rasa daging anjing itu enak? Tanyanya dengan senyum iblis. Dunia seolah berhenti berputar. Aku tak bisa mendengar atau melihat apapun lagi. Rasanya seperti seluruh jiwaku telah mati seketika. Ledakan amarah meledak di dadaku. Warna merah darah memercik kemana-mana. Panasnya hidangan itu bercampur dengan air mata yang mulai mengalir. Ternyata anjing kecilku telah tiada. Kau benar-benar gila. Lepaskan aku. Teriakku histeris di tengah kehancuran yang tak berujung ini. Saat kesadaranku kembali, aku langsung membalikkan kursi roda itu. Aku menerjang dan mencengkeram leher Aotian dengan penuh rasa dendam membara. Silau menarikku menjauh dengan tatapan mata yang memerah karena murka. Kau sudah gila, teriaknya, menganggapku sebagai monster yang lepas kendali. Dalam kondisi linglung, Silau mendorongku dengan kasar. Aotian yang nyaris tewas itu terengah-engah, mencoba menghirup udara di bawah perlindungan Silau. Yao menatap luka di leher Hian Aotian dengan tatapan pedih. Luka itu tampak begitu mengerikan. Bagaimana kau bisa bertindak segila ini? Dengan air mata yang mengalir, aku bertanya, mengapa kau tak tanya dia saja? Hian Aotian justru bersembunyi di balik punggungnya. Matanya memancarkan provokasi tajam. Dia hanya binatang liar yang rakus, jadi kuhabisi saja. Mendengar itu, Yao mengernyitkan dahi dengan dingin. Cepat minta maaf. Katakan kau tak sengaja. Untuk apa meributkan masalah sepele hanya karena kematian seekor anjing peliharaan? Aku sudah tidak tahan lagi. Aku selalu berusaha menghindarimu, tapi Hian Aotian seolah terus memburuku sejak kami masih kecil. Apapun yang aku miliki selalu kau rampas dengan kejam. Aku benar-benar sudah mencapai batas kesabaranku menghadapi semua tekanan ini. Mengapa kau terus menekanku sehebat ini? Apa salahku? Apakah karena aku buruk rupa, atau karena aku mencintai matamu? Aku ingin pergi. Keberadaanku mungkin mengancammu, tapi sumpah, aku tak pernah mengusik keluarga Gia. Aku menjalani hidup dengan sangat berhati-hati selama ini. Mengapa kau begitu tega? Kau bahkan tidak menyisakan satu kenangan kecil pun untukku. Aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi sekarang. Aku sudah sangat waspada.
Bahkan untuk sekadar menyukai sesuatu pun aku tak berani, apalagi memberinya sebuah nama yang indah. Aku bahkan tak berani memeliharanya. Namun malang, anjing itu tetap tersakiti hanya karena dia bersikap baik kepada orang sepertiku. Jadi dia pantas mati? Apakah aku memang sehina itu? Geu Xiao hanya terus memaki bangkai anjing yang malang itu. Nanti kubelikan yang baru. Lagi pula, bukankah kau sendiri yang menolaknya sejak awal? Kau sungguh arogan sebelum berani mengancam Otian. Dia tak berniat jahat. Sejak kau kembali, rumah ini tak pernah tenang. Sekarang, cepat masuk ke kamarmu dan jangan keluar lagi. Jika kau membantah, aku tak akan segan-segan mengirimmu kembali ke rumah sakit jiwa untuk mendekam di sana selama beberapa tahun. Benar, hanya seekor anjing. Begitulah berharganya hubungan cinta dan benci yang rumit ini di mata mereka yang penuh kuasa. Aku pun dibesarkan keluarga Geu layaknya anjing kesayangan. Anjing yang menggonggong tanpa alasan dan harus dikurung jika tidak patuh lagi. Hatiku telah mati total. Dia terus memutarbalikkan fakta, tapi aku enggan mendengar. Aku hanya menatap kepergian mereka dengan perasaan hampa. Yao memeluk Otian dengan penuh kasih. Dengan hati hancur, kukumpulkan sisa-sisa anjing kecilku di dekat makam anjing tua di halaman. Kugali lubang kecil sebagai peristirahatan terakhirnya. Saat itulah, sebuah pesan singkat dari Subang Wan tiba-tiba masuk ke dalam ponsel pribadiku. Dia mengabarkan bahwa mobil sudah menunggu di depan. Sebelum menaiki bus, aku menoleh sekali lagi ke arah kediaman keluarga Geu. Rumah penuh janji tunangan yang kini hanya menyisakan keputusasaan mendalam. Selamat tinggal, aku tak akan pernah kembali lagi ke sana. Setibanya di bandara, sebuah helikopter sudah siap lepas landas. Akhirnya, sore itu aku tiba di kediaman mewah milik Suen Jinbei. Aku bertemu dengan sosok legendaris, Subang Wan. Dia sudah menantiku di depan pintu utama. Aku pun menyapanya dengan perasaan sangat gugup. Halo, Nona Su. Subang Wan berdiri tegak di barisan depan, seolah dia ingin melindungiku dari segala kekejaman dunia yang kulalui. Mendengar sapaanku, senyum manis langsung mengembang di wajahnya. Sudah lama sekali ya kita tidak bertemu seperti ini, tanyanya lembut. Masuklah, kakek sudah menunggumu di dalam rumah. Dekorasi ruangan itu bernuansa hangat, persis seperti suasana rumah impian yang sangat kusukai. Bahkan tata letaknya terasa sangat akrab. Kakek Su menyambutku dengan senyum lebar dan tatapan mata yang memancarkan kasih sayang tulus. Kemarilah, nak, duduk di samping kakek. Perlahan, keteganganku sirna. Kakek merasa bersalah karena membiarkanmu menanggung semua ini sendirian di sana. Beliau menghela napas melihat betapa cepatnya aku tumbuh dewasa. Kau pasti sangat menderita, bukan? Kakek sungguh merasa sangat berdosa padamu. Sasi juga harus ikut bersamamu. Ini semua salah kakek yang terlambat menjemputmu sehingga kau harus merasakan penderitaan yang begitu berat. Subang Wan menepuk bahu kakek untuk menenangkannya tanpa mengucap sepatah kata pun. Kakek sudah cukup menderita menghadapi semua kenyataan pahit itu. Lagi pula, kau sudah selesai bicara, kan? Kakek Zula menatap Subang Wan dengan heran, seolah ada sesuatu yang aneh pada cucunya itu. Dasar gadis nakal. Beliau lalu mengelus tanganku dengan lembut dan berkata dengan tulus, mulai detik ini, segalanya akan berubah total. Disinilah rumahmu yang sebenarnya. Jika gadis nakal ini berani menjahilimu, segera laporkan pada kakek agar beliau bisa memberinya pelajaran. Kakek akan selalu mengambil keputusan terbaik untukmu. Hatiku seketika menghangat. Terima kasih banyak, kakek, bisikku dengan mata yang berkaca-kaca. Kau benar-benar anak yang baik. Baiklah, kalian berdua bicaralah dulu. Kakek lihat dia sudah hampir mati karena merasa sangat tidak sabar. Awalnya aku merasa bingung, sampai mataku tertuju pada foto masa kecil di rak. Nada bicara kakek juga terdengar sangat tidak asing. Seketika aku tersadar. Kau adalah si beruang gendut itu? Sulit dipercaya gadis cantik dengan tatapan lembut ini adalah teman kecilku. Gadis kecil gemuk yang dulu sering menangis di taman kanak-kanak. Subang Wan berdehem 2 kali, mencoba menutupi rasa malunya yang sangat besar. Dia tampak tersipu malu. Aku tak menyangka pertemuan kembali dengan si beruang gendut akan terjadi dalam suasana sedramatis ini, gumamnya. Kami pertama kali bertemu di taman kanak-kanak, aku tidur di ranjang dekat pintu. Setiap tidur siang, aku selalu ketakutan mendengar angin. Hingga suatu hari, aku melihat Subang Wan sedang menyeka air matanya secara sembunyi-sembunyi. Ternyata, dia menyimpan kesedihan mendalam di masa itu. Saat itu dia sedang mengunyah sereal, sementara anak-anak lain mengejeknya dengan sebutan beruang 2. Itu adalah masa yang sangat sulit. Aku berusaha menghiburnya, sambil menunjuk luka di bibirnya yang belum juga pudar. Ternyata, sosok yang tampak rapuh itu memiliki hati emas. Dia tampak begitu manis, persis seperti kelinci kecil. Jangan khawatir, kau tetaplah bintang utama dalam kisah ini. Mulai sekarang, aku akan menjadi beruang pelindungmu dan kau kelinciku. Makanlah camilan ini agar kau tak kelaparan lagi. Setengah kuenya diberikan padaku dengan tulus. Karena sudah sangat kenyang, aku hanya sanggup mencicipi 1 suapan terakhir saja. Hubungan kami pun kian erat setiap harinya. Namun, dia begitu rapuh hingga wajahnya merona hebat tiap kali dipandang orang. Gadis pemalu itu akan menjerit histeris penuh luka jika ada yang berani mencoba mengusik sosok Subang Wan miliknya. Genggamannya begitu erat seolah tak ingin melepaskanku. Saat aku terjaga, dia ternyata telah aman dalam perlindungan hangat keluarganya. Mereka semua pindah ke Jinbei dan kami kehilangan kontak.
Aku hanya bisa berharap dia tumbuh menjadi dewasa yang bahagia. Namun kusadari, hatiku telah terkunci untuk orang lain. Dia tak berani menggangguku lagi dan hanya berencana mengusik Geu Xiao. Kupikir kesempatanku di hidup ini telah musnah. Tak disangka, panggilan telepon itu justru menarikku kembali ke sisi dirinya. Dia terdiam 1000 bahasa untuk waktu yang lama. Hei, jangan bilang kau menyesal dan ingin membatalkan pernikahan besok. Saat itu aku telah memantapkan hati. Karena itu dirimu, segalanya terasa sempurna hingga membuat Su Bangwan merasa sangat bahagia. Bah harta karun, dia meminta pelayan membawa tumpukan jas yang memenuhi ruangan. Su Bangwan menatapnya dengan tenang tanpa beban. Jas-jas ini kurancang sendiri di waktu luangku. Pilih saja yang kau suka, cari yang paling pas untuk tubuhmu sekarang. Aku terpana melihat keindahannya. Su Bangwan yakin pesonaku akan terpancar sempurna saat aku mengenakan salah satu busana mewah ini. Setiap tahun dia merancang jas khusus untukku. Akhirnya, kesempatan untuk memakainya tiba dan Su Bangwan tampak begitu bersemangat. Namun, karena terlalu lama tidak keluar, hatinya mulai merasa gelisah. Ada apa? Kenapa kau tampak begitu gugup dan tegang? Jangan cemas, aku hanya takut kau tidak menyukainya. Aku juga sudah menyiapkan beberapa busana eksklusif kelas atas lainnya. Semuanya sudah siap untukmu. Apa kau merasa ragu? Tenanglah, aku hanya sedang bercanda padamu, jangan dianggap terlalu serius. Jika kau keberatan, kita bisa membatalkannya sekarang. Aku yang akan menjelaskan pada kakek, jadi kau tak perlu khawatir sedikit pun. Namun hanya isak tangis lirihku yang menyahut dari balik tirai. Su Bangwan membukanya dan menemukanku terduduk lemas di lantai. Aku merasa bak pangeran yang rapuh, dengan rambut yang berantakan serta netra yang memerah karena tetesan air mata. Tato kupu-kupu di punggungku terlihat sangat samar. Maafkan aku tak mampu menutupinya dan merasa sangat malu sekarang. Aku bisa merasakan ketulusan Su Bangwan, entah itu cinta atau obsesi. Namun, saat ini aku belum sanggup membalas perasaannya. Haruskah aku menikahinya sembari membawa tanda milik orang lain? Padahal awalnya, aku begitu menantikan hari pernikahan esok pagi. Menyadari kepedihanku, dia memelukku dengan sangat erat. Abaikan saja dia, bagiku kau tetap terlihat mempesona dalam kondisi apapun. Kebahagiaanmu adalah prioritas utamaku, AB. Aku akan menuruti segala keinginanmu asalkan itu bisa membuatmu merasa lebih tenang lagi. Penantian panjang ini akhirnya berujung. Su Bangwan mendengar bisikan lirihku yang ingin menghapus semua bayang-bayang masa lalu itu sekarang. Mereka bukan lagi siapa-siapa dalam hidupku. Tak peduli apakah mereka mencintaiku atau membenciku, mereka takkan bisa memengaruhiku lagi. Mereka tak boleh muncul lagi di hidupku. Su Bangwan berjanji akan terus mendampingi dan menjagaku sepanjang waktu yang tersisa. Su Bangwan menggenggam tanganku dengan sangat kuat. Perlahan namun pasti, tato kupu-kupu di punggungku pun mulai memudar dan hilang. Hingga segalanya sirna dalam keheningan. Sementara itu, Geu Xiao yang bersiap ke Jinbei kembali ke rumah namun gagal menemukanku. Mendengar kabar bahwa aku belum kembali, Geu Xiao tertawa sinis. Baguslah jika dia tak hadir, itu akan meminimalisir masalah. Meski berkata demikian, hatinya merasa bimbang. Apakah ucapanku tadi pagi sungguh melukainya? Jika ya, tunggu saja hingga pernikahan usai. Dia pasti akan kembali membujukku nanti. Lagi pula, aku adalah tipe orang yang sangat mudah luluh dengan kata-kata manis. Geu Xiao mencoba meyakinkan dirinya sendiri sambil menatap gumpalan awan dari balik jendela selama dalam perjalanan pulang ke rumah. Menatap Hian Aotian di sisinya, beban di hati Geu Xiao seolah terangkat. Sejak kecil, sosok itu memang dipersiapkan sebagai pewaris. Terkekang dalam aturan yang membosankan selama bertahun-tahun, akhirnya esok dia akan bersanding dengan pemuda impian yang selama ini didambakannya. Aotian, aku mencintaimu. Keinginannya pun akhirnya terwujud, namun entah mengapa di dalam lubuk hati Geu Xiao yang terdalam, dia sungguh tidak mengerti. Meski bibirnya mengucap kata-kata manis, kenapa hatinya masih saja terasa hampa dan dipenuhi kesunyian? Perasaan kosong itu tetap ada. Di depan cermin, Geu Xiao tampak sangat anggun mengenakan gaun putih yang begitu menawan. Namun pemiliknya telah menghilang. Gantungan baju di sudut ruangan pun terguling dan setelan mewah tersebut kini telah lenyap. Sosoknya menghilang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Geu Xiao memijat keningnya, merasa frustrasi karena Aotian masih belum berhasil ditemukan juga. Sang sekretaris tampak bersimbah keringat dingin. Direktur Heu, kami sedang mencarinya, namun sepertinya Tuan sengaja menghindari pantauan kamera pengawas. Mohon berikan kami sedikit waktu lagi, Tuan Heu. Tolong jangan terlalu khawatir, mungkin saja ini hanyalah sebuah kebetulan belaka. Dia tak berani menyebut kata kabur dari pernikahan. Tuan Heu tak mungkin melakukannya, semua ini pasti bukan karena disengaja. Dia masih mengenakan setelan itu, seseorang pasti telah membawanya ke sini. Ge Xiao terus mengamati para tamu yang berlalu lalang dengan tatapan tajam. Semua yang hadir adalah kaum elit yang berpengaruh. Meski pernikahan mereka berbarengan, banyak yang lebih memilih datang untuk mendukung Su Bangwan. Perselisihan di antara mereka bukanlah rahasia lagi. Kerumunan itu tampak menantikan drama besar, meski sayangnya aku tak bisa menyaksikannya secara langsung. Rumor mulai menyebar satu persatu. Kabarnya, orang-orang yang menjemput sang mempelai pria di kediaman Nona Su menceritakan hal yang mengejutkan hari ini. Upacara itu berlangsung dengan sangat megah. Tak disangka Nona Su begitu romantis dan melindungi kekasihnya dengan penuh keteguhan.
Sebelumnya, tak ada satupun informasi yang bocor. Sayangnya, aku belum bisa melihat momen puncaknya karena prosesi utama belum juga dimulai. Ge Xiao sangat yakin akan cinta Aotian padanya. Namun, jika dalam pernikahan ini sang mempelai wanita tiba-tiba menghilang, segalanya akan hancur. Dia akan menjadi bahan ejekan di seluruh lingkaran sosialnya. Xiao takkan membiarkan noda memalukan itu terjadi setelah tahu Tuan Heu berada di Senturi Yundu. Ge Xiao mengepalkan tinjunya dengan penuh amarah. Su Bangwan benar-benar menjadi hantu yang terus membayangi langkahnya di hotel itu. Yundu Senturi ternyata juga menjadi lokasi pernikahan Su Bangwan. Saat Ge Xiao tiba di sana, suasana terasa sangat mencekam. Dia hanya sempat melihat bayangan Han Aotian yang melintas cepat. Xiao mengikutinya melewati pintu kecil saat cahaya di dalam perlahan mulai meredup. Hanya cahaya remang-remang yang tersisa di seluruh ruangan. Xiao berbisik dengan nada rendah, "Aotian, apa yang kau lakukan? Katakan siapa pelakunya. Aku takkan memaafkannya. Aku akan membawa Aotian menemuinya." Namun, pria itu tiba-tiba mematung seolah baru saja melihat hantu yang mengerikan. Dia berusaha menjauh dengan kursi rodanya, namun tangannya dicengkeram kuat. Dalam keputusasaan yang mendalam, dia tak sengaja menyebut nama Geo Bei. "Dia tak ingin aku menikah denganmu. Pergilah cari dia, aku tidak ingin melukai siapapun lagi di sini." Karena dia tidak setuju, pernikahan ini tak akan terjadi. "Cepat pergi," jantung Ge Xiao berdegup kencang mendengar pernyataan yang menyakitkan itu. Namun, anehnya dia justru merasa tenang. Ternyata benar pelakunya adalah dia, pria yang memang tak sanggup membiarkan segalanya berakhir begitu saja. Melepaskannya memang sulit, tapi kali ini dia sudah melampaui batas. Dia harus dipaksa untuk memberikan permohonan maaf yang pantas. Xiao memeluknya erat sambil memohon agar dia berhenti mengucapkan kata-kata yang menyayat hati. Ini bukanlah sebuah lelucon yang bisa dimaafkan. "Di mana Gu Bei? Biarkan dia meminta maaf padamu secara langsung." Tiba-tiba, seluruh cahaya di ruangan itu padam sepenuhnya. Kilatan cahaya mulai berkedip hingga akhirnya menyorot ke arah panggung. Di bawah sorotan lampu itu, Su Bangwan sedang berdiri mematung. Matanya memancarkan kelembutan yang luar biasa. Seluruh ruangan mendadak hening, bahkan Ge Xiao pun tak kuasa untuk tidak menoleh ke sana. Dia merasa sedang terjebak dalam mimpi. Jika tidak, mana mungkin dia melihat sosok itu sedang berjalan mendekat langkah demi langkah. Setelan putih murni itu berkilau bak mutiara paling berharga dari samudra dalam. Semua mata memandang dengan penuh keterkejutan dan kekaguman. Aku melangkah perlahan menuju Su Bangwan dan meletakkan tanganku di telapak tangannya. Ternyata dialah sosok yang selama ini dianggap rendah itu. Han Aotian yang melihat pemandangan itu merasa matanya memerah menahan amarah. Dia tak mampu lagi menyembunyikan emosi yang meledak-ledak. Dengan kalap, dia mencengkeram tangan Xiao dan berteriak, "Lepaskan dia." Kecelakaan besar terjadi dalam sekejap saat dia mendorong kursi rodanya. Dia menuangkan cairan dari botol kecil yang telah disiapkan sebelumnya ke arahku. "Kau berani mencuri milikku? Matilah kau, monster buruk rupa." Dengan refleks kilat, Su Bangwan berdiri di depanku untuk melindungiku. Cairan kimia itu pun membasahi lengan pakaiannya hingga rusak. Noda hitam yang muncul di gaun putih itu tampak sangat mencolok. Jantung kakek terasa sesak saat melihat cucunya terancam bahaya. Serangan balik cepat menjatuhkan pria tua itu. "Aku baik-baik saja," ucapku dengan tatapan mata yang dingin. "Cepat usir orang gila ini." Han Aotian merangsek ke panggung menuju Su Bangwan. "Ini aku. Lihatlah aku. Bagaimana bisa kau menikah dengan rubah betina seperti dia? Dia hanya merayumu demi membalas dendam pada kakaknya. Jangan tertipu. Dia meratap dengan penuh luka. Hanya aku yang mencintaimu. Hanya aku. Aku bahkan mengenakan setelan ini demi kamu. Mengapa kau terus menghindari perasaan tulusku selama ini? Su Bangwan, aku ingin kau menikah denganku." Ge Xiao yang berada di sana hanya bisa terpaku tak percaya mendengar ucapan Han Aotian. Napasnya terasa sesak. Banyak orang mulai mengenali mereka sebagai tokoh utama dari pernikahan lain yang seharusnya digelar hari ini. Rumitnya cinta segi empat ini membuat suasana semakin tegang. Su Bangwan menatap mereka dengan nada bicara yang sangat tajam dan penuh kebencian. "Han Aotian, dengar baik-baik. Dalam hidup ini aku hanya mencintai Heu Bei. Aku tidak akan pernah menikah dengan siapapun selain dia. Apa kau sudah gila bicara seperti itu? Ataukah keluargamu sudah bangkrut hingga tidak punya tempat lagi untuk menggelar pesta pernikahan? Hingga kalian harus datang mengacau di sini?" Ge Xiao mencengkeram lengan Han Aotian dan memaksanya berputar balik dengan kasar. Dia memerintahkan pengawal untuk membungkam dan menyeretnya keluar. Saat itu, dia melangkah ke panggung tanpa mempedulikan lagi harga dirinya yang hancur. Melihat mereka berdiri berdampingan terasa sangat menyilaukan. Yao Lisen yang keras kepala hanya bisa memandang dengan penuh gejolak batin. "Ada apa dengan Heu Bei? Mengapa kau berjalan dengannya?" Bisikan-bisikan dari penonton yang penasaran mulai memenuhi seluruh ruangan pesta. Keluarga Heu bahkan belum resmi menikah, tapi sekelompok orang sudah datang mengacau. Suasana menjadi riuh dengan spekulasi dari para tamu. Namun, Ge Xiao tidak mendengar apapun. Dia hanya terus menatapku dengan tajam. Su Bangwan merasa Xiao benar-benar sudah buta. "Kenalkan, ini kekasihku, Su Bangwan. Kenapa kau di sini? Aku ingin kau mengatakannya langsung padaku. Kau juga berhak berada di sini?"
Di tengah ketegangan ini, aku menarik lembut lengan baju Bang Wan. Aku datang dengan rasa gelisah namun tetap patuh. Dia tak menjawab, malah melangkah maju dengan gagah. Heu Xiao tak mengerti bagaimana dua orang yang berbeda dunia ini bisa bersatu begitu saja. Jangan gegabah memutuskan masa depanmu. Ingatlah, dia hanyalah tuan muda manja yang akan segera membuangmu. Nao Tian, jangan hancurkan hidupmu demi amarah. Aku memotong bicaranya dan menatapnya dengan sangat tenang. Aku jauh lebih mengenal sosoknya dibanding dirimu. Malam itu, aku pun menggandeng erat lengan Su Bang Wan. Sosok yang ingin kunikahi adalah adiknya. Seketika, beban berat di hati Bang Wan pun terasa sirna. Wajah Xiao memucat seketika. Amarah kakek Heu pun meledak karena martabat keluarganya telah tercoreng. Keluarga Jian dan Heu sungguh memalukan. Maaf, hari ini kami tidak menerima tamu manapun sekarang. Begitulah akhirnya Xiao diusir paksa. Kini, sebuah dinding pemisah telah terbangun saat upacara berlanjut. Bang Wan berlutut mesra di hadapanku. Cincin yang ia ambil dari dasar samudera kini dipersembahkan untukku. Kami berpelukan erat di tengah sorak-sorai. Dalam bisikan hangat yang begitu dekat, ia mengucap maaf. Ia membelai wajahku dengan tulus. Bukan kau yang salah, melainkan mereka yang harus memohon ampun padamu. Aku akan selalu di sini untukmu. Hari ini aku bahagia bisa membantumu melepaskan semua beban itu. Aku terbiasa tanpa penghiburan. Namun hari ini seseorang berkata bahwa semua ini bukanlah kesalahanku. Xiao membawa Nao Tian kembali ke hotel. Tempat di mana rencana pernikahan itu seharusnya digelar. Ekspresinya tampak begitu canggung saat ini. Para tamu telah pergi, meninggalkan aula yang kini sunyi. Keluarga menghilang dan tempat ini berantakan. Berita skandal ini pun menyebar secepat kilat ke penjuru. Dengan gaun mewahnya, Nao Tian menatap Xiao. Mengapa kau membawaku kembali? Apa kau masih mau menikah? Kau bermimpi. Aku tak sudi menikahimu. Xiao mengibaskan tangannya dan mengunci pintu aula rapat-rapat. Topeng pun terlepas. Nao Tian kini tak lagi merasa takut untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Kau berani melawanku? Asal kau tahu, pria yang kucintai selama ini hanyalah Su Bang Wan seorang. Kukira kau menyukai Heu Bai. Tak sangka dia begitu licik hingga bisa menggoda Bang Wan saat sekolah. Dia selalu mengejarmu bagai bayangan. Meski kau maki atau kau pukul, si bodoh itu takkan melawan. Mengingat hal itu, hati kecilnya terusik. Mungkin dia hanyalah pria malang yang telah kau lukai dalam. Cintanya begitu tulus hingga ia tak pernah membantahku. Kecuali saat hari kecelakaan maut itu terjadi. Dia melihatku bersamanya. Dia rela menjadi boneka demi kebahagiaanmu, meski hatinya sendiri hancur berkeping-keping. Demi dirimu, ia memohon padaku untuk tetap di sisimu. Dia menanggung semua fitnah itu sendirian. Seseorang mencintaimu sepenuh jiwa. Apa kau berani bersumpah tak pernah sedikit pun merasa goyah olehnya? Xiao, kau mencintainya, kan? Jika kau punya hati, kejarlah dia dan bawa dia kembali sekarang. Tangis pilu Nao Tian pecah seketika. Pertanyaan itu terus terngiang di benaknya. Apakah benar aku mencintainya? Saat ia menyangkal, aku diam. Namun ketika kata cinta terucap, pertahananku benar-benar runtuh tak bersisa. Bagaimana mungkin aku mencintai saudaraku sendiri? Pesawat itu pun terbang tinggi menembus gumpalan awan. Kata-kata itu terus menghantui pikirannya, bagai kawat tajam yang mengiris perlahan relung hatinya yang terdalam. Dalam kepanikan, ia melarikan diri ke kota asalnya. Malam telah larut saat ia tiba di rumah. Pintu kamar terbuka, hanya ada keheningan dan aroma lembab yang menyesakkan dada di ruangan hampa ini. Debu tebal menyelimuti meja, sementara cahaya rembulan jatuh dingin di atas ranjang yang kini kosong. Hampa tanpa kehangatan. Ia menyusuri setiap sudut rumah, berharap menemukan jejak yang masih tertinggal. Dari lantai bawah hingga puncak, ia terus mencari. Namun nihil, tak ada satupun petunjuk dariku. 5 tahun lalu, ia membuangku ke rumah sakit jiwa. Selama 7 hari kepulangannya, aku tak tenang. Langkah kakinya terhenti di halaman belakang. Di sana, ia melihat 2 gundukan tanah kecil yang misterius. Betapa kejamnya ia, memberikan harapan lalu merenggutnya paksa. Air mata pun mengalir deras di wajahnya. Dibalut isak tangis, hatinya terasa nyeri dan hampa. Ia pun lupa sudah berapa lama waktu berlalu. Tanpa prasangka atau amarah, kini ia hanya ingin membisikkan satu kata terakhir dengan tenang padaku. Dia berlari kencang menuju kantor. Saat album dibuka, ribuan kenangan kita berdua tumpah ruah di sana. 5 tahun berlalu, namun potret itu masih tersimpan rapi. Hubungan rahasia di balik bayang-bayang 3 orang. Selalu ada kita bertiga. Dulu, tatapan Heu Xiao hanya untuk Jinggotin, sementara aku terpaku dalam kesunyian. Kenapa baru sekarang? Semua rahasia ini terungkap, dan dia membiarkan semua itu terjadi begitu saja. Melalui tangannya sendiri, kebenaran mulai terkuak. Heu Xiao akhirnya menyadari kenyataan pahit yang selama ini tersembunyi. Dia mulai memahami Jinggotin dan dirinya sendiri. Telepon berdering tanpa henti, memecah keheningan malam yang mencekam. Panggilan itu kuabaikan. Jinggotin hanya bisa tertawa sinis melihat kekacauan ini. Heu Xiao, kau benar-benar sudah gila. Jangan bilang kau mencintainya. Jinggotin mencemooh dengan tawa pahit. Diam dan kembalilah ke rumah keluarga Jian. Kau mencintaiku, kan? Jinggotin mulai panik. Selama ini dia merasa bebas bertindak semaunya tanpa rasa takut.
Mengandalkan pengaruh keluarga Jian, sifat angkuhnya sudah mendarah daging sejak dia masih sangat kecil. Dimanjakan begitu lama, dia tahu betapa busuknya tabiat itu, namun cintanya tetap bertahan selama bertahun-tahun. Belum pernah dia sekasar ini. Kata-kata itu menghancurkan harga dirinya, menginjak martabatnya sebagai seorang wanita sejati. Betapa malangnya dia. Cukup sudah, dia bersumpah takkan pernah kembali ke kediaman mewah keluarga Jian itu. Sadar akan posisinya, Jinggotin memaksakan tangis. Dia merintih kesakitan sambil memegangi dadanya dengan penuh sandiwara. Kau mengejutkanku. Bisakah kau mengusap dadaku seperti waktu itu? Rayuannya terdengar begitu licik dan penuh tipu daya. Heu Xiao tak sudi lagi melihatnya. Tiba-tiba, pintu terbuka paksa dan pengawal menyerbu masuk ke dalam ruangan. Saat diseret keluar, rahasia kelam itu meledak. Hari itu, kaulah yang membantu adikku dengan tanganmu sendiri, kan? Kau tak pernah benar-benar mencintaiku. Apa hebatnya kau dibanding aku? Pintu pun tertutup dengan dentuman yang sangat keras. Sunyi kembali mencekam. Benarkah sejak awal bukan aku yang dia cintai? Heu Xiao pun mematikan lampu dalam keraguan. Di bawah sinar rembulan, memori masa muda kembali berputar. Dia tahu betul betapa nakalnya pemuda dari keluarga Jian itu. Awalnya dia begitu membenci Jinggotin. Sifat manja dan gangguan menyebalkan itu membuatnya merasa sangat muak setiap hari. Dunia mereka berbeda. Ada rasa iri melihat kehidupan Jinggotin yang begitu berkilau, bebas, dan tanpa beban sedikit pun. Berada di puncak kasta dengan kebebasan mutlak. Jinggotin adalah sosok pasangan impian yang sangat sempurna di matanya. Pernikahan ini akan menjadi aliansi hebat. Sesuai harapan mendiang ibunya, Heu Xiao hanya bisa terpejam meresapi takdir ini. Namun, ada perasaan lain yang tumbuh. Sejak kecil, dia menunjukkan rasa obsesi yang sangat kuat untuk memilikiku seutuhnya. Aku adalah miliknya. Dia membawaku pulang, melindungiku, dan membesarkanku dengan limpahan kasih sayang yang sangat luar biasa. Seharusnya aku memang miliknya. Namun, seiring waktu, perubahanku menjadi wanita dewasa membuatnya mulai merasa ragu dan bimbang. Dia tak pernah berani melangkah lebih jauh. Dunianya terlalu sempit, dan dia takut kehilangan segalanya jika rahasia ini terungkap. Dia takut hubungan ini hancur. Jika status saudara itu hilang, maka dia takkan punya arti apapun lagi bagiku. Aku tak mengerti, tapi dia paham. Dia harus menahan diri agar tidak jatuh cinta demi menjaga ikatan semu ini. Hubungan darah yang munafik ini menjadi sandaran hidup kami. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa segalanya akan baik-baik saja. Dia menggunakan wasiat ibu dan batasan norma untuk menjauhiku. Dia berjuang sekuat tenaga melawan gejolak perasaan di dalam hatinya. Dia berpura-pura mencintai Jinggotin hingga semua orang percaya. Namun, ada satu malam di mana pertahanannya runtuh dengan sangat mengejutkan. Di hari ulang tahunku, dalam keadaan mabuk, dia mengira itu mimpi dan menciumku paksa. Saat itulah, hasrat terpendamnya meledak. Dia sangat ingin memilikiku selamanya, namun dia ketakutan dan lari hingga tak sengaja mengacaukan sebuah pernyataan cinta yang penting. Semuanya terhubung. Saat insiden tenggelam itu terjadi dan kekacauan melanda, kemarahan pun mulai membakar jiwanya dengan sangat hebat. Reaksi pertamanya adalah murka. Dia malu bukan karena rahasiaku, tapi karena kebodohan dan sisi gelapnya akhirnya mulai tercium orang. Pikiran gelapnya disembunyikan dalam kebingungan. Dia berdalih bahwa semua itu dilakukan demi cintanya yang mendalam kepada sosok Jinggotin. Dia tak menyangka aku berani menyatakan perasaan. Malam itu sunyi, namun hati kami saling memahami kenyataan yang sangat pahit. Dia menyangkal segalanya dan menghujamku dengan kata-kata kejam. Dia memberiku harapan, lalu menyalahkanku karena telah jatuh cinta padanya. Dasar pengecut. Dia sengaja menanamkan namanya padaku, berniat membelenggu hidupku selamanya dalam jeruji cinta yang sangat menyesakkan ini. Jika bukan cinta, biarlah benci yang bertahta. Karena kebencian terkadang jauh lebih abadi dan mendalam daripada sebuah rasa cinta. Menatap tato itu, tubuhku gemetar ketakutan. Dia menggunakan rasa sakit dan kebencian untuk mengukur seberapa dalam perasaan yang kumiliki. Dia tahu aku mencintainya, namun kini dia tampak layu. Menatap fotoku di balik jendela dengan tatapan yang sangat kosong. Kini aku bukan miliknya lagi. Di pelukan pria lain, badai kecemburuan mulai membara hebat di relung hatinya yang paling dalam. Saat ini, aku merasa begitu dekat dengannya. Tangannya perlahan turun, seolah kehilangan kendali atas hasratnya sendiri. Dia terbayang mataku yang penuh luka namun tampak polos. Kesetiaan dan perlawananku dalam diam terus menghantui pikirannya. Terjebak dalam aturan sunyi yang menyesakkan, aku sepenuhnya milik dia. Deru napasnya pun terdengar semakin cepat dan memburu. Bayanganku menari di hadapannya. Aku memejamkan mata, membiarkan cinta memuncak di tengah kekacauan yang menyelimuti kami. Geu Xiao tertawa getir. Dia tak sanggup lagi menghadapi kenyataan pahit yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Dia selalu mencintaiku, namun perasaan itu memudar saat perjalanan pulang. Aku hanya terdiam 1000 bahasa saat melangkah masuk. Senyum Suye perlahan sirna, membuat hatiku terasa sesak. Aku baru saja ingin meminta maaf, namun tiba-tiba saja Wan Guan menahan tanganku. Seolah tahu apa yang kupikirkan, dia menggeleng pelan, memintaku untuk tidak mengatakan sepatah kata pun. Gadis nakal itu hanya bisa menggeleng. Kakek, kenapa keamanan pernikahan ini begitu longgar? Siapapun bisa masuk seenaknya?
Untung kau menghentikannya. Bagaimana jika Abe terluka? Sebenarnya apa hubunganmu dengannya? Dari mana asal masalah ini, Su Wan? Dengan wajah pasrah, Wan menjawab, kakek, dia sudah menggangguku secara sepihak sejak kami masih di bangku sekolah dulu. Tak kusangka, bahkan dengan kursi roda pun dia masih bisa membuat kekacauan. Benar-benar di luar imajinasi siapapun. Bicara soal hubungan, aku ini penyelamatnya. Bagaimana bisa dia membalas kebaikanku dengan kebencian yang begitu mendalam? Itu semua hanya alasan. Kau mungkin bisa bersabar, tapi kakek tidak. Kita harus menuntut penjelasan dari keluarga Abe sekarang. Keluarga Su tak boleh direndahkan tanpa alasan. Wan Guan mengangguk cepat saat kakek Su terus meluapkan amarah yang membara. Gadis keluarga Geo itu makin kurang ajar. Dulu ibunya tidak seperti itu, Abe, jangan khawatir, kau akan aman bersamaku. Mulai sekarang, tak ada yang boleh menindasmu lagi. Mendengar janji itu, rasa bersalah yang kupendam seketika sirna begitu saja. Aku merasa sangat tersentuh. Mungkinkah ini rasanya dipercaya dan dilindungi sepenuhnya oleh seseorang yang sangat berarti? Syukurlah kakek sudah kembali ke kamarnya. Kini hanya ada kami berdua, saling menatap dan hendak bicara secara bersamaan. Apa tanganmu baik-baik saja? Ya, saat itu situasinya sangat genting, aku bahkan tak sadar telah menyelamatkan nyawanya. Wan Guan tampak sedikit kesal setelah mengatakannya. Tiba-tiba, tersiar kabar bahwa ada seseorang yang sedang dalam bahaya besar. Aku kebetulan berada di dekat laut itu. Sumpah, aku tak punya hubungan apapun dengannya, tingkah gugupnya benar-benar lucu. Aku sudah dengar ceritanya. Kau tak perlu menjelaskan apa-apa, dia pasti melebih-lebihkan. Jangan percaya sepatah kata pun darinya. Semua teleponnya kualihkan ke asistenku. Sambil tersenyum, aku bertanya, bisa kulihat tanganmu? Aku tahu kau terluka, Wan Guan. Saat dia mengulurkan tangannya, terlihat luka bakar yang cukup parah. Baru saat itulah, rasa perih mulai menyerang kesadarannya. Tanpa perlawanan, aku membiarkan diriku dituntun menuju kebahagiaan. Ponselku tertinggal begitu saja di atas meja tanpa sempat terpikirkan. Ponsel itu bergetar dalam diam. Sementara itu, air dingin mengalir membasahi pergelangan tangan kami yang sedang bertautan sangat erat. Air itu menyentuh luka bakarnya, sekaligus membasuh hatinya yang bergejolak. Apakah lukamu ini terasa sangat sakit? Tanyaku lirih. Suaraku merendah, merasa malu menyebut namanya. Wan Guan tersentak, seolah baru saja terbangun dari sebuah mimpi indah yang panjang. Meski tak sakit, ini tetap harus diobati. Aku berlutut, melihat luka yang tampak begitu mengerikan jika dilihat dari dekat. Mataku mulai berkaca-kaca. Aku meniup lukanya perlahan, mengoleskan obat, lalu membalutnya dengan sangat hati-hati dan penuh kasih sayang. Dulu di rumah sakit jiwa, aku sering melakukan ini sendiri, aku mendongak dan menatapnya dengan tatapan serius. Wan, terima kasih banyak untuk hari ini. Su Wan Guan terpaku tak berani bergerak, bahkan seolah menahan napas di depanku. Kenapa kau begitu sungkan padaku? Telinganya memerah karena malu. Aku segera mengalihkan pembicaraan karena hari sudah semakin larut. Bagaimana kalau kita mandi lalu tidur? Namun, begitu kalimat itu terucap, dia baru menyadari betapa memalukan ajakannya barusan. Bukan itu maksudku. Aku tidur di kamar sebelah. Panggil saja jika kau butuh sesuatu, aku akan selalu siap membantumu. Melihatnya pergi dengan canggung membuatku tak bisa menahan senyum. Sementara itu, Su Wan Guan berjalan mondar-mandir di lantai bawah. Dia meminum beberapa gelas air es untuk menenangkan diri. Saat itulah, matanya tertuju pada ponselku. Abe, boleh aku masuk? Setelah mendapat izin, Su Wan Guan melangkah masuk. Kamar itu kosong, hanya terdengar suara air dari kamar mandi. Mengetahui Abe sedang mandi, dia menghela napas panjang. Rasanya dia butuh segelas air lagi untuk meredakan debaran di hatinya. Tiba-tiba ponsel itu berdering. Nama kontak bertuliskan kakak muncul di layar, membuat pandangannya terpaku tak bisa berpaling sedikit pun. Tanpa sadar, dia mengangkat telepon itu. Di seberang sana, hanya terdengar suara napas yang berat dan memburu dari Geu Xiao. Xiao terdiam, namun telinga Su Wan Guan sudah memerah padam. Meskipun begitu, kata-kata yang keluar dari mulutnya terdengar provokatif. Kau cari Abe, dia sedang mandi. Wan Guan, jika kau berani menyentuhnya, aku akan menghancurkanmu. Xiao mulai menggila. Dia terus mencoba menelepon, namun tak ada jawaban. Teriakannya menggema di dalam ruangan gelap, penuh kemarahan dan rasa putus asa. Tanpa memedulikan gelapnya malam, ia melangkah maju dengan nekat, namun justru menabrak Hian Su hingga mendorong Hian Aotian jatuh. Hian Aotian duduk di kursi roda dengan bibir gemetar. Setelan jas yang ia kenakan tampak sangat berantakan dan kacau balau. Tatapannya terpaku pada Geus dan Yao. Ayah Jin memegang bahunya seraya meminta maaf, namun Jin Aotian segera membuang muka dingin. Yao, akulah yang bingung. Aku mohon, beri aku kesempatan berada di sisimu. Namun Heu Xiao hanya mengerutkan kening dengan tajam. Sebaiknya bawa putramu dan ajari dia sopan santun. Xiao, tuan muda itu baru saja melarikan diri dari pernikahan di depan umum. Kejadian ini membuat saham keluarga Heu anjlok seketika. Masalah pernikahan ini sudah dianggap berakhir dan tidak ada lagi harapan tersisa. Bawa dia pulang sekarang juga. Aku benar-benar tidak ingin paman merasa dipermalukan lebih jauh karena kekacauan yang terjadi malam ini.
Didiklah dia dengan benar. Aku telah membicarakan tujuan sebenarnya dari perjalanan ini kepada ayah agar segalanya menjadi lebih jelas. Aotian benar-benar tidak tahu cara bersikap dewasa. Soal tanah di pinggiran barat itu, Heu Xiao hanya bisa tertawa dengan sangat dingin. Paman, carilah solusimu sendiri. Hentikan ayahmu. Heu Xiao, bukankah kau sendiri yang mengatakan bahwa kalian berdua saling mencintai dengan tulus? Aku memohon agar tetua mengakuinya kembali. Menikahlah dengannya sekarang juga? Apakah kau benar-benar telah menyerah pada perasaanmu kali ini? Aku sudah menyinggung keluarga Su tanpa alasan kuat. Sekarang, harga saham keluarga Su benar-benar berada dalam posisi yang sangat sulit. Keluarga Heu telah jatuh. Apakah keluargaku merasa lebih baik sekarang? Saat ini, kedua keluarga kita harus segera menemukan jalan keluar. Kita harus bersatu demi keuntungan besar. Kita sudah sampai di depan kediaman Su, tempat di mana cinta sejati seharusnya bernaung tenang. Seorang bodoh yang hanya dikendalikan emosi. Geus dan Yao tidak mau berdebat soal keuntungan materi ataupun reputasi yang telah hancur. Saat ini, tidak ada yang lebih penting daripada diriku sendiri. Ia berdiri mengelilingi mereka dengan ekspresi wajah yang sangat dingin. Tiba-tiba terdengar suara tamparan yang sangat keras dari arah belakang. Turun dari pesawat, Geus dan Yao terus melangkah tanpa henti. Kita telah sampai di gerbang kediaman Su. Cahaya lampu dari dalam rumah itu bersinar terang, namun hati terasa sangat hampa sekali. Hati Heu Xiao seolah disiram air es yang membekukan jiwa, namun ia tetap menggedor pintu besi itu tanpa memedulikan apapun lagi. Pelayan tua keluarga Su akhirnya keluar menemui mereka. Tuan Heu, Anda adalah orang terhormat, tolong pertimbangkan kembali tindakan nekat Anda. Tolong mengertilah posisi kami yang sulit ini, Nyonya tua memiliki tidur yang sangat tipis dan mudah terbangun oleh suara sekecil apapun. Beliau tidak bisa diganggu kebisingan. Jika Anda membangunkan Nyonya tua, Tuan Besar pasti akan jauh lebih murka kepada Anda nanti. Malam sudah sangat larut sekarang. Jika ingin bertemu Tuan, kembalilah saat fajar menyingsing nanti. Bukankah kau adalah saudaranya sendiri? Dulu kalian selalu menghabiskan waktu bersama setiap hari. Jika kau memang memegang kuncinya, lebih baik katakan saja yang sejujurnya sekarang. Aku akan segera menyampaikan pesanmu kepada Tuan. Geus dan Yao mengerutkan dahi, teringat saat dikirim ke rumah sakit jiwa dulu. Selama 5 tahun penuh aku di sana. Dalam 7 hari sejak kepulanganku, dia terus menunjukkan rasa benci yang sangat mendalam. Tidak ada kata baik, hanya luka. Itulah kenyataan pahit saat bersamanya setiap hari. Begitulah cara kakak kandungku memperlakukan diriku sendiri. Apa maksud semua ini? Dia hanya tahu bahwa dia sangat ingin menemuiku sekarang. Suara Geus terdengar sangat sesak seolah tercekik. Yao merasa nafasnya terhenti sejenak karena emosi. Setelah terdiam beberapa saat, ia memberi isyarat bahwa segalanya bukan masalah besar lagi. Ia terduduk lemas di anak tangga, menatap lampu jalan yang mulai padam. Menunggu fajar tiba dalam kesia-siaan yang sangat menyakitkan. Suara pintu besi yang terbuka memecah sunyi. Heu Xiao bangkit dengan susah payah, namun sepasang kruk tiba-tiba menghalangi jalannya dengan tegas. Itu adalah kakek Su. Aku telah menggendongmu sejak kecil. Sekarang kau adalah pengelola tambang besar yang sangat sukses dan terpandang. Ibumu selalu memujimu sejak kecil. Prestasi Anda memang luar biasa, namun seiring waktu, hati Anda tampaknya telah menjadi sangat dingin. Kejam pada musuh bisnis itu perlu, tapi bersikap dingin pada orang terdekat hanya akan melukai mereka yang mencintaimu dengan tulus. Kakek Su menghentakkan tongkatnya ke tanah dengan keras. Kau mengirim anak sehat ke rumah sakit jiwa selama 5 tahun tanpa sepengetahuan kami. Gadis itu mengira kalian selalu bersama. Dia ingin memikirkanmu, namun ia bahkan tidak berani menatapmu secara sembunyi-sembunyi karena rasa takut. Dia tidak pernah tahu bahwa pemuda yang ia cintai selama ini sedang menderita, terkurung di tempat yang sangat gelap itu. Kebenaran baru terungkap beberapa hari lalu dan dia menangis berhari-hari. Namun rasa sakitnya tak sebanding dengan penderitaan yang Abe rasakan. Bagaimana kau bisa bersikap sekejam itu? Tidak peduli apapun alasannya, kau tidak seharusnya menyiksa seseorang dengan cara yang keji. Demi memilih orang dari keluarga Gian itu, kau telah melukai Abe begitu dalam. Kau menghancurkan seluruh hidupnya demi kepentingan pribadimu. Saat Abe akhirnya menemukan kebahagiaan, kau justru merusak pernikahannya. Kakek, izinkan aku bicara satu hal saja, terkadang melepaskan adalah pilihan. Melepaskan adalah cara memberi mereka kebahagiaan sejati. Heu Xiao tetap bersikeras menolak pergi. Kakek, Anda tidak akan pernah mengerti ini. Bagiku, Abe sangatlah istimewa. Aku hanya ingin menemuinya sekali untuk mengakui kesalahanku. Kakek Su akhirnya menarik kembali tongkat kayu miliknya. Kakek sudah tua dan mungkin tak mengerti perasaan anak muda. Jika ini soal keluarga, kita memang tidak bisa lari dari cinta. Hanya ketulusan yang tersisa, nak. Ketulusan adalah hal terpenting dalam hidup. Hati Heu Xiao bergetar hebat saat mendengar kata itu. Dia menginjak-injak tulusnya cintaku tanpa ampun. Luka ini begitu perih, namun aku bersumpah akan bangkit kembali. Aku telah menyerahkan seluruh hatiku padanya. Namun kebaikanku justru membuatnya buta dan sombong. Dia lupa bahwa aku pun manusia yang bisa hancur. Kini, Geus dan Yao tak sanggup lagi membayangkan kepedihan itu. Dia sadar telah melakukan kesalahan fatal. Suara kakek Su mendingin tajam, jangan berani menekannya lagi. Ini adalah kediaman keluarga Su. Dia bagian dari kami, kecuali dia sendiri yang memilih untuk pergi bersamamu.
Geus dan Yao mencoba meyakinkan diri, namun hatinya bimbang. Dia tertegun sejenak di depan gerbang yang sunyi. Memasuki halaman di pagi buta yang penuh vitalitas. Embun membasahi ayunan, menyimpan sejuta kenangan yang tertinggal. Seolah ada bagian sejarah yang hilang dariku. Su Fan membersihkan ayunan itu perlahan sebelum akhirnya melangkah mendekatiku. Aku duduk di ayunan sementara rambutku menari lembut di belai angin. Su Fan menatapku dengan tatapan penuh arti. Fan berdiri di sisiku dengan senyum hangat. Masa tenang tiba, namun dia bagai tawanan cinta tak berbalas. Padahal dialah penyebab kehancuran ini. Geus dan Yao ingin bicara, ingin menghancurkan kesunyian mencekam ini sekarang juga. Saat menyentuh tengkukku, dia mendadak membisu. Kupu-kupu biru yang dulu terukir indah di sana kini telah sirna. Aku telah merebut kembali kebebasanku. Luka itu menutup, sayap baru telah tumbuh, seolah waktu kembali ke titik awal. Rasa sakit itu seolah tak pernah ada. Geus dan Yao hanya bisa menatapku dari kejauhan dengan getir. Inisial namanya telah dihapus selamanya. Benang takdir yang mengikat kami kini telah putus tanpa sisa sedikit pun. Kepanikan mulai menjalar di hatinya. Kakak, panggilku pelan. Ayo kita pulang ke rumah sekarang juga, Kak. Langkahku terhenti sejenak di tanah yang dingin. Aku tak akan menikah dengan Kiana, aku hanya ingin pulang. Tak ada orang lain lagi, aku tak ingin pulang dengan siapapun selain kau, hanya kita berdua. Aku terpaku kaku. Lalu kutarik lengan baju Su Fan perlahan. Fan, aku tak ingin melihat wajahnya lagi. Kakak salah, kakak sangat mencintaimu. Maaf yang terlambat dan pengakuan yang terkubur bertahun-tahun kini akhirnya terucap. Pengakuan itu kini terbuka di depan umum. Namun dengan sigap, Su Fan segera menutup kedua telingaku rapat-rapat. Aku tak mendengar apapun. Aku takkan pernah menoleh lagi padanya. Geus panik melihatku yang terus mengabaikannya. Yao mengejar dengan terburu-buru, namun dihadang tatapan provokatif Su Fan. Geus dan Yao, kau benar-benar pria menjijikan. Aku menjijikan? Apa kau pikir kata-kata murahmu bisa menghapus penderitaan yang dialami Abe selama bertahun-tahun ini? Pengakuanmu tak ada harganya. Setelah sekian lama kalian menyiksanya tanpa ampun, baru sekarang kau berani menyesal? Kau yang menghancurkannya, sekarang kau yang memohon? Benar-benar tak tahu malu menyebutku sebagai orang yang rendah. Belum lagi tanda kupu-kupu dan namamu yang kau paksakan di tubuhnya. Kalian berdua benar-benar pasangan yang menjijikan. Bukankah ini pernikahan bahagia yang kau impikan? Kenapa sekarang kau masih terus mengganggu ketenangan hidup Abe? Geus mulai jatuh cinta saat segalanya sudah terlambat. Su Fan yang sudah muak langsung mengusirnya pergi. Di dalam rumah, aku meremas ujung bajuku. Maafkan aku, Fan, aku malah merepotkanmu lagi dengan masalahku. Aku tak menyangka dia akan nekat datang kemari. Su Fan menenangkan, kau sudah benar dengan mengabaikan pria itu. Jangan dengar bualannya agar kau tak mimpi buruk. Jika dia datang lagi, aku sendiri yang akan menghajarnya. Aku akan memberinya pelajaran. Hei, jangan menangis. Su Fan panik dan segera menghapus air mataku dengan lembut. Dengan suara yang bergetar hebat aku berucap, terima kasih, Fan. Benar-benar terima kasih atas segalanya selama ini. Jangan pernah berterima kasih atau minta maaf lagi. Ini adalah rumah kita, tempatmu bisa merasa aman. Tak perlu merasa sungkan di rumah sendiri. Su Fan menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca penuh haru. Hatinya bergetar hebat demi keselamatan Abe. Dengar, kau adalah sahabat, keluarga, dan segalanya bagiku di dunia ini. Kau bukan beban. Sementara itu, Geus tersungkur pingsan di depan pintu dengan tubuh penuh luka dan kehancuran. Saat Geus terbangun di rumah sakit, kabar buruk datang bertubi-tubi. Takdir seolah tak memberinya kesempatan untuk bernapas. Keluarga Ji dan Jian bekerja sama menghancurkan bisnis Geo. Kekuatan pasar mereka mulai runtuh dalam sekejap mata. Saham anjlok drastis dan mitra bisnis mulai membelot. Geus harus memaksakan tubuhnya kembali ke kantor demi bertahan. Dia bekerja tanpa henti hingga jiwanya terkuras habis. Asistennya memohon agar dia beristirahat, namun dia tetap menolak. Di tengah kegelapan malam yang sunyi, pertahanan tubuh Geus akhirnya mencapai titik nadir yang paling bawah. Geus jatuh pingsan di meja kerjanya. Baru saat fajar menyingsing, seseorang menemukannya dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Dia dilarikan ke rumah sakit pribadi. Di bangsal itu, tangannya masih menggenggam erat ponselnya dengan penuh harapan. Gu Xiao terbaring lemah di rumah sakit dengan infus di tangannya, sementara asistennya baru saja dipecat dari perusahaan. Di saat kritis ini, ia tidak menyangka sosok Jian Aotian tiba-tiba muncul di hadapannya saat ia membuka mata. Pria itu mengupas apel dengan tenang, membuat Xiao mengerutkan kening dan bertanya ketus, apa yang kau lakukan di sini? Lalu di mana aku harus berada? Di ruang bawah tanah, rumah sakit jiwa, atau di ranjang yang mengerikan itu? Jian Aotian mengucapkannya dengan dingin, meski tangannya gemetar hebat dan kata-katanya terdengar sangat mengerikan. Kau tahu pasti konsekuensi kembali ke keluarga Jian. Hari itu, kau jelas-jelas melihat semuanya. Kau mendengar pria tua itu menyiksaku, tapi kau tidak peduli. Bukankah ini semua adalah salahmu? Tatapan Xiao penuh penghinaan. Ini salahmu sendiri karena melarikan diri dari pernikahan kita. Apa aku pernah memaksamu? Bukankah itu semua ilusi yang kau berikan? Jika kau tidak memanjakanku, aku tidak akan sehancur ini. Aku memberikan segalanya padamu, kau bilang kau mencintaiku berkali-kali,
Tapi kau malah jatuh hati pada pria itu. Kalian bersekongkol melawanku, kan? Sejak lahir aku sudah menggantikannya, tapi kenapa kalian semua tetap memilihnya? Apa hebatnya pria membosankan itu? Diamlah, teriaknya sambil mengacungkan pisau buah dengan penuh amarah. Kulit apel jatuh berserakan, Jian Aotian sudah kehilangan akal sehatnya dan melemparkan apel itu. Ini semua salah kalian. Ini salah kalian? Aku membayar harga mahal demi kebebasanku, dan sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Semuanya hancur. Gu Xiao, kau seharusnya mencintaiku selamanya. Beraninya kau mempermainkan perasaanku. Sekarang aku lebih buruk dari mayat. Aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Teriaknya, sambil menghunuskan pisau. Pisau itu meluncur ke arah jantung Xiao. Xiao menendangnya, namun ujung tajam itu tetap menghujam dadanya dengan telak. Jian Aotian tersungkur ke lantai saat polisi merangsek masuk. Ia meronta gila menolak ditangkap oleh mereka. Penangkapan dramatis itu langsung menjadi berita utama. Sementara itu, Gu Xiao dilarikan ke ruang perawatan intensif. Beruntung, luka itu tidak terlalu dalam. Nyawanya masih bisa terselamatkan meski situasinya sangat mencekam. Namun setelah operasi, ia mengalami demam tinggi yang tak kunjung turun. Dalam komanya, ia terus memanggil nama Abe. Sang asisten yang tiba mencoba menghubungi Abe lewat ponsel Xiao, namun panggilannya tetap tidak mendapatkan jawaban. Akhirnya, asisten itu memberanikan diri menelponku. Tuan Abe, Nona Gu sedang dalam masa kritis setelah ditikam. Dia terluka parah karena serangan Tuan Jian. Bisakah Anda meluangkan waktu sejenak untuk menjenguk Nona Gu? Aku tak ingin terjebak dalam dendam masa lalu mereka lagi. Biarkan dia pulih dengan tenang di sana. Aku tidak bisa apa-apa meski datang, tapi Nona Gu sangat merindukanmu. Tolonglah datang sekali saja. Demi hubungan lama kita, datanglah. Aku yakin jika kau menemuinya, dia akan bisa merelakan segalanya. Setelah keheningan panjang, aku pun setuju. Aku merasa setiap cerita yang menyakitkan memang harus segera diakhiri. Harus ada penutup sebelum memulai lembaran baru. Su Bangwan membantuku berkemas dalam diam tanpa banyak bertanya. Aku tahu kau punya alasan sendiri melakukan ini. Aku akan setia menunggumu kembali di sini. Saat tiba di rumah sakit, Xiao sudah sadar. Ia bersandar di ranjang sambil mendengarkan laporan dari asistennya. Serangan bertubi-tubi dari keluarga Ji membuat keluarga Gu terpojok, sementara tindakan keluarga Jian kian menjadi masalah besar. Keluarga Jian mencoba mengambil kesempatan dalam kekacauan ini, namun rencana licik mereka tidak bertahan lama. Keluarga Ji segera bertindak cepat. Ditambah dengan skandal percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Jian Aotian. Nama keluarga mereka hancur total hingga dinyatakan bangkrut. Di tengah keruntuhan itu, keluarga Gu akhirnya bisa bernapas lega. Sang asisten melihatku datang dan segera menyapa, Tuan Abe, akhirnya Anda datang juga untuk menemuinya. Mendengar suaraku, Xiao memaksakan diri bangun dari ranjangnya, namun ia meringis kesakitan saat mencoba melangkah. Ia memegangi dadanya dan jatuh terduduk, hingga perawat datang berlari untuk memarahinya karena terlalu memaksakan diri. Nona, kumohon jangan terlalu emosional. Perawat itu menenangkannya, sementara aku hanya bisa mengangguk pelan dari kejauhan. Aku menatapnya yang kembali dibaringkan ke ranjang. Tatapannya terlihat sangat rumit saat mata kami akhirnya saling bertemu. Hanya dalam beberapa hari, nasib kami telah berubah drastis. Ia terlihat sangat hancur dan menyedihkan di depanku. Abe, ucapnya terbata-bata. Sekarang aku mengerti, aku tidak bisa tanpamu, aku sangat takut kehilanganmu selamanya. Tapi aku telah mengacaukan segalanya. Maafkan aku terlalu malu untuk menghadapimu setelah keluar dari sana. Aku tidak tahu orang-orang itu akan bertindak sejauh ini. Xiao memiliki begitu banyak hal yang ingin ia sampaikan. Emosi yang terpendam dan rasa bersalah yang terlambat kini menghancurkannya. Ia hanya ingin aku memahami isi hatinya. Dia menyatakan cintanya, namun tatapanku tetap tenang. Segalanya telah usai, hatiku kini sedamai permukaan danau yang tak lagi beriak. Aku tak peduli lagi. Aku hanya merasa sedikit bingung, tak menyangka kepergianku akan memberimu luka sedalam ini. Kupikir kau akan membenciku dan menganggapku sebagai aib keluarga, namun Gu Xiao justru menyangkal semua dugaanku itu. Dia berkata tak pernah berpikiran buruk tentangku, dan mengklaim aku hanya ditipu oleh pria brengsek yang tak berguna itu. Dia akan menyakitimu. Aku memotongnya. Akhirnya aku bisa jujur padanya, tapi Kak, bagiku kau benar-benar sangat menyebalkan. Aku tahu kau mencintai Hyana Aotian. Dulu, aku bahkan tak berani bermimpi, hanya ingin bisa menatapmu sepanjang hidupku. Lalu kau memaksaku menebus dosanya. Kupikir selama aku bisa berada di sisimu, semua penderitaan ini akan terasa lebih ringan. Namun kau malah mengempaskanku lagi. Hatiku hancur karena kau selalu saja mempercayai kebohongan sepihak yang dia katakan. Aku hanya ingin pergi dalam diam, namun itu pun mustahil. 7 hari di kediaman keluarga Gu terasa sangat menyiksa bagiku. Tapi bukankah kau yang bilang aku ini menjijikan dan lancang? Aku pantas mendapatkannya. Gu Xiao tampak sangat terpukul mendengarnya. Dia mencoba memelukku, namun aku melangkah mundur untuk menghindar. Aku sudah membayar semua kesalahanku di masa lalu itu. Demi secercah kebaikan yang kutemukan di masa muda, aku telah memberikan segalanya selama bertahun-tahun yang menyakitkan ini. Namun aku tak bisa lagi memandangmu seperti dulu. Pada pria yang kau sebut bodoh itu, aku justru merasakan kehangatan rumah. Tolong berhentilah bicara.
Dia tak pernah menyakitiku, justru dirimulah yang terus-menerus menghancurkan perasaanku selama ini, Kak. Jika tidak begitu, aku tak tahu lagi apa yang nyata. Aku tak mencintaimu lagi, itulah mengapa membicarakan ini tidak terasa sakit. Napas Gu Xiao memburu tak beraturan. Bei, akulah yang salah, seharusnya aku tak pernah menyakitimu sesadis itu. Aku tak seharusnya menyia-nyiakan cintamu. Dia mengulurkan tangannya padaku sambil memanggil namaku dengan lembut. Aku menyukaimu. Akulah si pengecut yang tak berani menghadapi hatinya sendiri. Gu Xiao terus mengulurkan tangannya dengan penuh kerinduan. Dia menatapku dengan pengabdian seperti saat kita muda. Beri aku kesempatan lagi, biarkan aku membawamu pulang ke rumah kita. Kali ini, hanya ada kau dan aku. Janji yang manis, namun permintaan maaf dan pengakuan ini datang terlambat setelah 2 kehidupan. Kata-kata yang dulu sangat kunantikan akhirnya terucap. Masa depan yang dulu sangat kuinginkan, kini terasa begitu hampa dan tak berarti. Hatiku tak lagi bergetar. Sekarang aku tak bisa lagi membedakan mana yang palsu. Jika tak terasa di hati, itu bukan cinta. Kilasan masa lalu terukir jelas di benakku. Saat itu, dia terbaring kaku di tengah genangan darah yang sangat pekat. Bahkan saat sekarat pun dia masih ingin membawa Aotian pulang. Kesempatan? Sudah pernah kuberikan, tapi hanya luka yang kudapatkan. Itu adalah emosi kelam yang tak sanggup kutatap lagi. Di kehidupan sebelumnya, kita hanya saling menyiksa satu sama lain hingga akhir. Kita saling menghancurkan sampai napas terakhir. Seluruh hidupku sudah kuhabiskan untuk itu. Mari kita akhiri saja hubungan ini sekarang. Sambil menggenggam cincin itu, aku memalingkan wajah darinya. Kau akan selalu menjadi kakakku. Diam adalah jawaban yang paling nyata. Tatapan Gu Xiao meredup penuh keputusasaan. Dia ingin mengatakan sesuatu, namun bibirnya keluh seolah tak sanggup lagi bersuara. Dia memohon agar aku tinggal 2 hari lagi. Dia tahu, jika aku pergi kali ini, aku takkan pernah kembali selamanya. Aku berpikir sejenak lalu setuju. Kami pun kembali ke kediamanku, tempat yang kupikir takkan pernah ingin kuinjak lagi. Namun suasananya tak lagi sama. Semua pelindung dinding yang dulu dipasang untuk keamanan kini telah dilepaskan sepenuhnya. Kamar tempat Hyana Aotian tinggal sudah tertutup rapat. Tak ada lagi pelayan yang bergosip sinis saat melihat kehadiranku di sana. Kini mereka menyapaku dengan sangat hormat. Gu Xiao membawaku ke kamar lama kami yang kini sudah dibersihkan dengan sangat teliti. Karpet kasmir mewah menyelimuti lantai, dan ranjang itu kini dipenuhi boneka kelinci menggemaskan yang dulu sangat kusukai. Lemari penuh dengan pakaian baru yang indah. Kehangatan menyeruak di seluruh ruangan, membuatku terpaku dalam diam untuk sejenak. Setelah meletakkan koper, aku turun untuk makan. Meja makan sudah penuh, dan tak ada satupun hidangan pedas di sana. Semuanya adalah masakan asam manis favoritku. Gu Xiao melayaniku dengan tatapan mata yang dipenuhi kerinduan masa lalu. Ini iga asam manis kesukaanmu sewaktu kecil. Dia menyodorkannya, namun aku menolak tawarannya dengan sopan namun terasa dingin. Terima kasih, Kak. Aku bisa sendiri. Kami berdua makan dalam keheningan yang menyesakan tanpa ada sepatah kata pun lagi. Selesai makan, Gu Xiao mengajakku berjalan-jalan. Jangan khawatir, lukaku sudah membaik sekarang, ucapnya mencoba meyakinkanku. Ucapannya terhenti begitu saja saat aku berbalik pergi. Dia hanya bisa terpaku, tak mengerti mengapa aku kini bersikap seasing ini. Gu Xiao tersenyum getir. Setelah semua kekejaman yang dia lakukan, bagaimana mungkin dia berharap aku akan tetap peduli padanya? Di jalan, kami bertemu seorang bocah penjual bunga yang langsung menyelipkan sebuket bunga indah ke dalam genggaman tanganku. Dia lalu meminta uang pada Gu Xiao sambil berkata, "Kakak tampan, belikanlah buket bunga ini untuk pacarmu yang cantik. Semoga cinta kalian abadi selamanya." Saat Gu Xiao melakukan pembayaran, aku segera mengembalikan bunga itu kepada sang bocah. "Kita hanyalah kakak beradik," ucapku lirih. Geu Xiao menatapku, sementara aku sudah kehilangan seluruh energi untuk membantah kenyataan pahit ini. Langit seolah terbakar, awan merah membara mewarnai bumi saat Geu Xiao menuntunku menyusuri koridor kampus tua yang penuh kenangan. Ia membimbingku melewati jalanan yang begitu akrab, mengukur setiap jengkal kenangan yang tersimpan di sudut-sudut kota yang terlupakan ini. Geu Xiao terus bercerita tentang masa lalu, sementara aku hanya terdiam di sampingnya. Segalanya kini terasa telah berubah drastis. Dia yang dulu pasif kini menjadi begitu proaktif. Kami terus melangkah, melewati toko pencuci mulut hingga tiba di depan bioskop. Perjalanan berlanjut menuju taman hiburan, namun aku tak tahu apakah ini kenangan tulus kami atau hanya bayang-bayang pertemuannya dengan Hyana. Semua yang ingin ia lakukan bersama Hyana, semua makanan yang ingin ia nikmati bersamanya, kini ia tumpahkan padaku. Seolah aku adalah kelinci percobaan, jika pengalaman bersamaku terasa indah, maka ia akan membawa Hyana ke tempat yang sama. Aku hanya mengikuti langkahnya dalam diam, menyaksikan ia mereplikasi interaksi manis itu, mencicipi makanan yang terkadang tak sesuai selera. Mencoba wahana yang membosankan hingga menonton film buruk, hanya untuk menghitung berapa lama biang lala akan mencapai puncaknya. Ingin rasanya aku melupakan segalanya, namun memori saat duduk di biang lala bersama Geu Xiao itu terus menghantuiku. Berhadapan dengannya di ruang sempit itu membuatku bahkan tak berani bernapas dengan bebas. Saat itu, waktu terasa berlalu begitu cepat. Namun kini, saat berdiri di bawah biang lala menatap Geu Xiao, kapsul kecil itu perlahan naik meninggalkan daratan. Waktu terasa merayap sangat lambat.
Padahal itu adalah 20 menit yang sama seperti sebelumnya, namun terasa begitu menyesakan. Dunia terasa kelabu dan sulit untuk ditanggung. Kami terus berjalan hingga malam tiba dan kembali ke bawah biang lala itu lagi. Cahaya perak biang lala menyinari binar harapan di mata Geu Xiao, saat ia bertanya apakah kami bisa menaikinya sekali lagi. Selama 20 menit penuh aku hanya menatap keluar jendela, sementara Geu Xiao memperhatikanku dalam kesunyian yang mencekam. Menanti biang lala mencapai titik tertinggi, di mana seluruh kota terbentang di bawah kaki kami dengan bintang-bintang yang mulai berpijar. Ribuan cahaya lampu kota seolah memaksa kami untuk memikirkan sosok yang paling berharga di dalam hati masing-masing. Orang yang kucintai akan pergi besok pagi. Bisakah aku memelukmu sebentar? Kami berdua berucap secara bersamaan di saat yang sama. Namun kata-kata yang keluar bukanlah apa yang ingin didengar satu sama lain. Kedamaian palsu itu kini hancur menjadi kekacauan yang nyata. Pagi harinya, Geu Xiao berdiri mematung di dalam kamarnya, mendengarkan setiap suara yang berasal dari lorong luar. Ia mendengar pintu kamarku terbuka, deru roda koper yang berputar, dan langkah kakiku yang terhenti tepat di depan pintunya. Tangannya sudah berada di gagang pintu, namun ia tak memiliki keberanian untuk membukanya hingga suara langkahku menjauh dan menghilang. Setelah aku pergi, Geu Xiao memasuki kamarku. Tata letaknya masih sama, bahkan tempat tidurnya masih terlihat rapi seperti biasanya. Tak ada satupun pakaian yang hilang dari lemari. Aku pergi tanpa membawa barang apapun dari masa lalu kami. Kenyataan itu membuat Geu Xiao kalap, ia menggeledah seisi ruangan seperti orang gila hingga kamarku berantakan tak berbentuk. Setelah emosinya mereda, ia merapikan segalanya dengan hati-hati. Di tempat inilah ia mencoba mencari sisa-sisa keberadaanku. Pencarian itu membawanya menemukan benda rahasia di dalam laci, sebuah boneka kelinci lusuh dan sepucuk surat cinta yang tersembunyi. Ia teringat boneka itu dulu ia beli untuk meminta maaf, mencoba menembus luka yang pernah ia goreskan di masa lalu. Namun kini tindakanku menunjukkan bahwa segala usahanya hanyalah hiasan belaka. Boneka itu sendiri sebenarnya tidaklah penting. Yang terpenting adalah ketulusan di masa itu. Semakin besar harapan yang ia tanam, semakin perih luka yang kini ia rasakan. Geu Xiao mengurung diri di kamarku selama berhari-hari tanpa gangguan. Ia membersihkan boneka kelinci itu dengan penuh kasih sayang. Ia mengisinya kembali dengan benih aprikot, lalu menjahit lubangnya perlahan-lahan dengan jarum dan benang, menyatukan serpihan kenangan. Dengan tangan gemetar tak terkendali, Geu Xiao akhirnya memberanikan diri untuk menyentuh dan membuka surat merah muda itu. Tulisan tangan yang indah dan rapi di atas kertas itu seketika membuat napasnya terasa berhenti di tenggorokan. Kakak, ini aku Abe? Ada sebuah pertanyaan yang ingin ku sampaikan. Kau adalah sosok yang sangat aku cintai di dunia ini. Jika aku tak mengatakannya, mungkin kita bisa selamanya bersama sebagai keluarga. Kalimat terakhir itu seolah baru ditambahkan kemudian. Penyesalan yang mendalam mulai terasa nyata, membuat jantung Geu Xiao berdetak sangat kencang hingga terasa menyakitkan. Perasaan murni masa muda itu seolah membakar seluruh jiwanya. Ia membelai kertas itu, meraba setiap goresan tinta dengan penuh rindu. Ia meratakan kerutan di kertas dan mengusap tanda tanganku, menyadari bahwa hatiku dulu benar-benar hanya berisi cinta untuknya. Saat memejamkan mata, ia seolah melihat sosokku di masa muda yang sedang menulis setiap kata dengan penuh harapan dan cinta. Namun saat membuka mata, hanya ada ruangan kosong yang sunyi. Jejak kehadiranku telah memudar, dan ia tak lagi bisa membalas perasaanku. Geu Xiao mengambil ponselnya untuk mengirim pesan, namun ia tertegun melihat unggahan video terbaru di lingkaran pertemananku. Di video itu, seluruh langit kota dipenuhi kembang api yang indah, melukiskan siluet wajahku dan desain namaku di kegelapan malam. Mataku berbinar menatap layar dengan senyuman manis. Geus dan Yao sadar, senyum tulus ini hanya milik Sufan. Dialah yang memberikan kasih sayang istimewa untukku. Geus dan Yao menarik tangannya saat petir dan guntur mulai membelah malam. Tubuhku gemetar saat hendak menutup tirai, kilat menyambar membuatku membeku. Tiba-tiba, pelukan hangat Subangwan mendekapku dari belakang. Manisku, jangan takut, aku akan menjagamu malam ini. Mendengar bisikan lembutnya, aku pun berbalik dan langsung memeluknya erat. Tanpa kata, aku pun membalas dekapannya. Dari luar rumah, cahaya lampu lantai 2 tampak menerangi kegelapan malam. Di balik jendela, dua insan saling merengkuh erat. Dengan tatapan penuh kerinduan, pria itu perlahan merunduk dengan sangat lembut.